Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jeritan membeku terus-menerus saat murid-murid sekolah itu jatuhan satu demi satu. Mereka terus menggali ke depan untuk mencoba mengulangi pohon bambu tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Semuanya dibunuh satu persatu. Darah mereka lebih dari sekadar menodai tanah. Perlahan-lahan menyatu menjadi aliran yang mengalir menuruni bukit. Orang bisa melihat mayat dan harta karun berserakan di mana-mana. Di saat yang sama, tangisan nyaring dari para murid yang belum mati mengubah sekolah menjadi api penyucian. Setelah melihat pemandangan ini, sebagian besar ahli yang menyaksikan kemacetan. Meskipun sekolah Kaisar Saber bukanlah sebuah garis keturunan kekuasaan, namun sekolah tersebut tetap merupakan kekuatan besar yang luar biasa. Namun saat ini, silsilah seperti itu telah dihancurkan dan energi duniawi di bawah tanah leluhurnya telah dihisap hingga kering. Artinya kawasan tersebut kini telah menjadi gurun pasir. Bahkan jika beberapa murid selamat, mereka tetap tidak dapat membangun kembali sekolah tersebut. Seorang ahli gemetar dan berkomentar, benda apa itu? Itu terlalu mengerikan. Dia bukan satu-satunya, banyak orang merasakan ketakutan yang sama. Sebelumnya, sekolah telah membangun garis pertahanan yang besar, namun dalam sekejap mata, sekolah itu berubah menjadi neraka dengan daging berceceran di mana-mana. Mayoritas muridnya meninggal secara mengenaskan di tempat ini. Tidak ada yang tahu bahwa bambu hijau yang dihapus di sekolah ini adalah pelindung dewa bambu raksasa. Tentu saja dia tidak datang ke sini secara langsung. Ini dimungkinkan karena segel dunia. Li Qiye telah memasukkan pelindung ilahi ke dalam harta karunnya. Bisa dibilang, dia mampu meniru seluruh pohon bambu. Meskipun masih ada perbedaan yang cukup besar antara salinan dan aslinya, pohon itu pada akhirnya adalah salah satu dari dua nenek-nenek iblis besar di dunia pengobatan batu. Salinan ini tidak akan menimbulkan masalah dalam menghancurkan sekolah Kaisar Sabre. Ini adalah aspek segel dunia yang paling menantang surga. Ia mampu meniru apapun, termasuk bahkan Kaisar Abadi. Tentu saja, untuk melakukan hal itu, diperlukan kerjasama para kaisar. Jika seorang kaisar setuju untuk melakukannya, maka segel akan mampu melakukan hal ini. Ini berarti Li Qiye akan memiliki seorang kaisar yang akan bertarung demi dia. Akhirnya, teriakan putus asa terdengar. Nenek moyang sekolah yang paling kuat dipaku ke tanah oleh bambu hijau-nya dengan darah lembut mengalir di jalanan. Gemuruh. Pada titik ini, tanah leluhur mulai runtuh. Setelah menghabiskan energi duniawinya, gunung-gunung di sini runtuh satu demi satu. Ledakan. Akhirnya, bambu hijau menyeret harta karun sekolah keluar dari tanah dan kembali menjadi segel dunia sebelum terbang ke cakrawala. Penonton masih tercengang saat melihat kekacauan di sekolah. Belum lama ini, itu adalah silsilah yang kuat, tetapi setelah beberapa saat, sekarang silsilah itu hancur. Bahkan bisa dikatakan bahwa Li Qiye tidak mengangkat satu jari pun dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak melangkah masuk ke dalam sekolah. Dengan cara ini, dia menghancurkan sekolah Kaisar Sabre. Seluruh prosesnya tampak seperti legenda yang luar biasa. Sial, apakah Li Qiye masih manusia? Seorang komentator terjatuh karena kakinya terlalu lemah untuk membiarkannya berdiri. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam dan bersulang, Lin Tiandi, Jikong Wudi, mereka tidak bisa lebih baik dari ini, tidak ada yang bisa bersaing dengan Fierce. Pada saat ini, orang-orang sudah menempatkan Li Qiye di atas kelompok Lin Tiandi. Seorang tokoh hebat diam-diam berbisik, gelak, menyiarkannya nyata. Pertengkaran akan mengakibatkan kehancuran sebuah sekte. Dia dulu menentang surga, dan sekarang dia bahkan lebih menentang surga. Apa katamu? Orang di sebelahnya bertanya. Tidak ada, hanya berbicara pada diriku sendiri. Karakter hebat itu menenangkan dan tidak mengatakan apapun lagi, tidak diragukan lagi. Beberapa orang telah mengetahui identitas Li Qiye, namun mereka tidak mengungkapkannya. Mereka ingin melihat Li Qiye menembus langit karena mereka ingin menyaksikan kesenangannya. Li Qiye terus bergerak, tapi segel dunia berhasil menyusulnya. Dia mengingatnya dan melemparkan perbendaharaan sekolah Kaisar Saber ke dalam istana takdirnya tanpa repot-repot melihatnya.
Di matanya, garis keturunan seperti sekolah ini tidak bisa mencapai puncak. Menghancurkannya dengan mudah memang sudah diduga. Li Qiye akan pergi ke klan Wang. Mereka yang membuntutinya memperhatikan dan segera mengetahui kemana dia pergi. Mereka segera melaju menuju klan Wang. Semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan Li Qiye untuk menghancurkan klan tersebut. Pada saat ini, banyak yang menganggap kehancuran klan Wang sudah pasti terjadi. Klan Wang adalah klan bergengsi, salah satu klan tertua di suku darah iblis. Itu sebenarnya telah menghasilkan kaisar abadi sebelumnya, sehingga bisa dianggap sebagai garis keturunan pemerintahan kuno. Itu mencakup area yang luas. Melihat sekelilingnya, orang akan menemukan banyak bukit dan gunung yang megah. Ada juga sungai bergelombang yang melintasi pegunungan yang menjulang tinggi. Kuil-kuil kuno berada tepat bersebelahan. Suasana yang begitu megah membuat orang terkagum-kagum. Itu menyerupai binatang buas yang berjongkok, menghalangi orang untuk mengambil setengah langkah ke depan. Di luar kaisar abadi, ia juga menghasilkan beberapa pemimpin ras darah. Mereka juga memegang kendali atas suku darah iblis selama beberapa generasi. Oleh karena itu, masuk akal bagi Raja Penyayang Langit yang berasal dari klan Wang untuk menjadi pemimpin masa depan suku darah iblis. Karena suasananya yang kuno dan megah, mereka yang belum pernah melihat sebagian besar dunia tidak akan berani masuk. Saat ini, gerbangnya terbuka lebar. Seluruh klan tenang, dan tidak ada tanda-tanda pelindung atau benteng yang dijaga kuat. Tampaknya sedang menyambut tamu. Satu-satunya hal adalah tidak ada tanda-tanda siapapun di klan Wang. Klan besar seperti ini seharusnya memiliki lebih dari 10.000 murid dan hampir 1.000 keluarga. Namun, tidak ada satu bayangan pun yang terlihat di dalam klan. Ini melukiskan pemandangan yang cukup menyeramkan. Li Qiye berdiri di luar pintu masuk dan tersenyum setelah melihat seluruh klan. Penonton menyaksikan dari jarak yang aman, tidak ada yang berani mendekat. Beberapa garis keturunan bahkan membuka cermin surgawinya untuk menerangi area ini sehingga mereka dapat melihat akhir dari konflik ini. Metode pemusnahan yang dilakukan Li Qiye di sekolah Kaisar Saber cukup menakutkan dan membuat merinding, jadi pada saat ini banyak orang yang ingin melihat bagaimana Li Qiye akan mengurus klan Wang. Li Qiye melewati gerbang dan memasuki klan Wang. Para penonton menjadi gugup setelah dia masuk dan menantikan pertarungan besar yang akan datang ini. Namun, tidak ada pertempuran yang bertentangan dengan ekspektasi mereka. Li Qiye tidak menemui perlawanan apapun. Klan itu sepertinya menyambutnya di dalam. Halamannya adalah benteng kosong, tidak ada murid yang bersembunyi di balik bayang-bayang untuk menyergapnya juga. Li Qiye mempercepat langkahnya di klan terpencil ini dan melintasi kuil kuno satu demi satu. Tidak ada orang di sana. Seseorang bergumam kaget, jangan bilang Wang melarikan diri tanpa perlawanan. Tidak ada jalan. Pemikiran ini terlintas di benak beberapa orang. Namun, di seluruh klan, tidak ada tanda-tanda pelarian karena semua bangunan cukup rapi. Mereka tidak berantakan dan kotor karena penarikan yang kacau. Hal ini juga berlaku pada anggota klan lainnya. Apa yang dilakukan klan Wang? Seseorang bergumam setelah melihat kota hantu tanpa perlawanan. Seorang leluhur yang cemerlang menyadari sesuatu dan berkata, penyergapan harus terjadi. Li Qiye melintasi satu benteng ke benteng lainnya. Akhirnya, dia masuk ke dalam tanah leluhur mereka dan naik ke puncak tertinggi di dalamnya. Singgasana naga ditempatkan di sana seolah-olah telah dipersiapkan untuk Li Qiye, menunggu kedatangannya. Li Qiye menyeringai setelah melihat kursi jenis ini. Dia duduk di atasnya tanpa ragu-ragu. Di singgasananya, dia melihat sekeliling pemandangan di depan dan melihat semuanya. Semua ahli merasa gugup ketika mereka melihat sikap perkasa Li Qiye dan sikapnya yang umumnya meremehkan segala hal sambil duduk di singgasana itu. Banyak yang sadar bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Saya sudah di sini tanpa berpikir untuk melarikan diri, penyambutan Anda akan sia-sia. Li Qiye dengan santai tersenyum, lakukanlah, gunakan cara apapun yang kamu punya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh suku darah iblismu. Berdengung. Saat dia selesai berbicara, sebuah portal terbuka di atas klan Wang. Hamparan hitam tercurah seperti banjir. Pasukan raksasa memaksa keluar dari portal dan langsung terpecah menjadi dua kelompok untuk mengepung klan Wang sepenuhnya. Pasukan besar ini turun dari langit seperti banjir yang menerobos penghalang. Itu tidak ada habisnya dan mengelilingi klan Wang tanpa meninggalkan 1 inci pun kosong.
Mereka menjadi tembok besar yang menekan daerah tersebut. Itu berarti begitu seseorang berada di dalam klan Wang, dia tidak bisa lagi terbang keluar. Saat pasukan ini mengepung klan, pemandangan menjadi sangat gelap dengan baja yang berkedip-kedip dan spanduk yang menari. Aura agresif menekan seluruh klan, menyebabkan yang lain kehabisan napas. Bahkan seorang ahli pun akan merasakan kaki mereka menyerah. Ini bukan hanya pasukan yang berjumlah puluhan ribu, mereka berjumlah ratusan ribu. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat bergerak. Itu adalah penerapan yang lancar, hasil dari pelatihan yang baik. Ini benar-benar pasukan yang tak terkalahkan. Jiwa yang menyelimutinya setelah melihat ini. Setelah menyaksikan pasukan yang berjumlah ratusan ribu dengan leluhur paragon berbudi luhur yang memimpin barisan, sekte atau ras manapun akan ketakutan. Semua garis keturunan suku darah iblis berpartisipasi dalam perang ini. Semua elit mereka ada di sini. Ini sama saja dengan menggunakan kekuatan penuh mereka. Seorang tokoh besar berbicara dengan ketakutan. Solidaritas mereka memudahkan mereka untuk tumbuh kuat. Musuh seperti Li Qiye membutuhkan kekuatan penuh mereka. Para elit dari 35 garis keturunan keluar untuk pertempuran ini. Paragon mereka yang tertutup dan nenek moyang mereka yang tersegel semuanya muncul tanpa ragu-ragu. Tidak peduli ras atau garis keturunan seseorang, bahkan jika mereka berasal dari garis keturunan kekuasaan, mereka akan ketakutan sebelum pertunjukan ini. Bahkan garis keturunan kekuasaan tidak akan memiliki kesatuan seperti itu dalam sekte mereka, tetapi suku darah iblis memilikinya. Betapa menakutkannya jika puluhan garis keturunan berkumpul seperti ini. Li Qiye tetap berada di singgasananya dan menampilkan pasukan besar di hadapannya. Dia masih tersenyum dan tenang. Di matanya, belum lagi pasukan yang jumlahnya ratusan ribu ini. Bahkan pasukan berkekuatan 1 juta orang hanyalah pemandangan biasa. Dari leluhur berambut abu-abu hingga murid-murid yang bersemangat, suku darah iblis memasang ekspresi dingin tanpa kecuali. Ada lebih dari 100 virtues paragon dalam formasi ini. Semuanya berada di tingkat leluhur dan tidak akan mudah keluar. Namun krisis suku ini membuat mereka tak segan-segan keluar. Jumlah Raja Surgawi terlalu banyak untuk dihitung. Semua energi darah mereka mengalir kuat dengan momentum yang mendidih. Seolah-olah, untuk melindungi suku mereka akan baik-baik saja jika bertarung sampai orang terakhir. Para penonton menyukainya. Pertunjukan luar biasa dari suku tersebut membuat mereka sangat terkejut. Li Qiye sambil tersenyum melirik ke arah tentara, tidak peduli apa, harus dikatakan bahwa suku darah iblismu memang luar biasa. Hanya dari beberapa generasi yang singkat, Anda dapat tumbuh dari suku berukuran sedang menjadi kekuatan besar. Ini karena solidaritasmu yang tidak dimiliki oleh ras lain, terutama manusia. Para ahli manusia di Cakrawala menjadi bingung setelah mendengar ini. Li Qiye benar, manusia hanya memengaruhi dirinya sendiri dan bekerja demi kesejahteraannya sendiri. Jika manusia bisa berdekatan seperti suku darah iblis, maka mereka akan sangat menakutkan. Tidak ada ras di dunia Kaisar Fana yang berani melawan manusia. Mereka bahkan berpotensi menyapu 9 dunia. Kau tahu kesatuan kami, jadi kau juga harus paham bahwa kami para iblis darah tidak akan tunduk pada musuh manapun. Sebuah suara kasar keluar, kami akan berjuang sampai akhir sampai kami menghancurkan musuh kami, tidak peduli siapa mereka. Seorang lelaki tua melangkah sebelum keluar semua orang. Dia mengenakan jubah kerajaan dan lingkaran Dewa Raja berputar di sekelilingnya. Meskipun rambutnya beruban, dia memberikan perasaan yang kuat. Ada momentum kuat yang menyatakan bahwa dia adalah pedang yang belum menua. Bagian yang lebih mengerikan adalah aura Dewa Raja yang ia pancarkan. Dia membiarkan auranya merajalela, membiarkannya mengaum seperti naga raksasa. Tidak diragukan lagi, lelaki tua ini adalah Dewa Raja sejati, yang sangat sempurna. Seseorang yang baru melangkah ke dunia ini seperti Dewa Badai tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Siapa dia? Tidak banyak orang yang tahu siapa dia. Seorang leluhur darah mengenali identitas lelaki tua ini dan dia, Wang Dongtian. Dia dulunya adalah pemimpin suku darah iblis dan saat ini menjadi penguasa terkuat klan Wang. Aku bahkan tidak menyangka dia akan muncul. Wang Dongtian. Generasi muda mungkin tidak menyangka dengan nama ini, namun banyak nenek moyang dari generasi sebelumnya yang merinding mendengarnya. Ini karena solidaritas aneh suku darah iblis dimulai dari dirinya sendiri.
Pemerintahannya adalah alasan suku tersebut menjadi begitu makmur. Li Qiye dengan santai menjawab, sepertinya Anda sangat yakin bahwa suku Anda akan menang dalam pertempuran ini. Wang Dongtian menatap Li Qiye dengan mengetik yang dalam dan menjawab perlahan, saya sadar Anda melanjutkan sekolah Kaisar Sabar serta cara Anda yang melawan surga. Namun, kami memiliki pasukan lebih dari 100.000 di sini. Angka sama sekali tidak ada di suatu tempat. Li Qiye memotongnya dan menenangkan kepalanya, bahkan jika kamu memiliki 1.000.000 tentara di sini, aku tetap tidak akan peduli. Terlepas dari klaim yang berani ini, tidak ada seorang pun yang berani mengejek Li Qiye saat ini tidak seperti masa lalu. Kekuatan sukuku berada di luar imajinasimu. Bahkan jika kamu seorang God King, jangan pernah bermimpi untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wang Dongtian berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak peduli seberapa kuat atau tak terkalahkannya Anda, suku kami tidak akan goyah melawan musuh. Kami akan berjuang sampai akhir, sangat berani. Menurutmu, haruskah aku merasa putus asa saat ini? Li Qiye tersenyum, sukuku bisa memberi jalan untuk bertahan hidup. Wang Dongtian meliriknya dan berbicara, jika Anda bersumpah setia kepada kami dapat memaafkan Anda. Namun, kamu harus bersumpah dengan takdirmu yang sebenarnya. Tawarannya membuat para ahli tidak terkejut. Li Qiye telah membunuh begitu banyak orang dari sukunya dan bahkan menghancurkan sekolah Kaisar Sabre, namun dia masih bersedia melepaskan Li Qiye karena ketidakseimbangan atas kesetiaannya. Ini sungguh mengherankan. Mungkin merekrut Li Qiye adalah pilihan yang bagus. Seorang leluhur melihat darah iblis sesuatu yang lebih dalam dan merangkul, saat ini, suku darah iblis sedang kehilangan penerus yang mampu memahami gambaran yang lebih besar. Menarik, betapa menariknya. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya sambil dengan santai menambahkan, jika aku tidak salah, kamu pasti sudah menerima kabar dari Blood Primal Ground. Dia berhenti sejenak di sini, betapa lucunya, saya dapat memahami jika Dewa Badai yang keras kepala setelah menerima berita tersebut. Dia adalah seekor rubah betina yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang dia lakukan hanyalah apapun yang dia inginkan. Tetapi bagi Anda, Li Qiye tersenyum, saya telah mendengar cerita Anda sebelumnya. Setelah menerima pesan itu, Anda masih ingin bekerja sama dengan Dewa Badai menurut saya ini sangat menarik. Wang Dongtian menatap Li Qiye. Kilatan dingin melintas di matanya tetapi langsung menghilang. Dia perlahan berbicara, mereka yang membunuh murid suku kita adalah musuh kita. Tanganmu berlumuran darah kami ini tidak akan terselesaikan hanya dengan beberapa kata. Bagus, baik sekali. Li Qiye bertepuk tangan sebagai tanggapan dan tersenyum, dalam arti tertentu, Anda adalah pahlawan hebat bagi suku Anda. Mereka seharusnya membangun monumen yang bagus untuk Anda. Namun, setelah hari ini, aku khawatir kamu akan dikutuk sebagai pendosa abadi dari suku darah iblis. Pahlawan atau pendosa, tidak masalah. Wang Dongtian mengabaikan kata-kata Li Qiye dan perlahan-lahan menyatakan, manusia melamar tetapi surga yang menentukan. Biarkan surga yang menilai. Banyak yang bingung dengan dialog keduanya. Namun, beberapa leluhur darah tercengang setelah mendengar ini karena mereka samar-samar bisa menebak satu atau dua hal. Li Qiye yang memiliki ikatan dengan tanah dasar bukanlah rahasia lagi. Jika tanah dasar mengirimkan pesan atau bahkan perintah mengenai situasi Li Qiye, namun Dewa Badai dan suku darah iblis masih memilih untuk melawan Li Qiye, ini adalah sesuatu yang layak untuk direnungkan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, Dewa Badai adalah seekor rubah betina yang tidak masuk akal, namun Wang Dongtian sebaliknya adalah orang bijak. Mengapa pemimpin yang cerdas ini melakukan hal seperti ini? Oleh karena itu, para leluhur darah di sini berspekulasi bahwa ini ada konstitusi dengan ambisi suku darah iblis. Ada beberapa leluhur darah yang telah mendengar rumor tentang ambisi suku darah iblis. Mereka percaya bahwa suku darah ingin menjadi klan teratas dalam perlombaan. Faktanya, tidak ada yang benar-benar menyimpulkan rumor tersebut. Bagaimanapun, mereka telah menghasilkan 3 kaisar abadi di masa lalu. Suku itu sendiri memiliki sumber daya yang menakutkan, dan yang lebih penting, sejak Wang Dongtian mengambil alih, suku tersebut telah mengalami banyak perubahan. Mereka menjadi kuat hingga tingkat yang diremehkan. Setelah beberapa generasi reformasi, mereka menjadi satu kesatuan saat ini. Meskipun mereka tidak menghasilkan seorang kaisar selama ini, para jenius bermunculan satu demi satu. Ada banyak teladan dan bahkan keberadaan abadi.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa suku tersebut merupakan cabang dengan jumlah teladan tertinggi dalam perlombaan darah. Dan ada rumor yang lebih menakutkan lagi. Disebutkan bahwa ambisi mereka tidak berhenti sampai di situ. Suku tersebut ingin menjadi eksistensi yang menyaingi Blood Primal Ground. Terlebih lagi dari itu, beberapa percaya bahwa mereka ingin menggantikan tanah dasar sama sekali. Tentu saja, mayoritas leluhur darah hanya mendengar rumor tersebut. Mereka beranggapan bahwa itu hanyalah propaganda yang disebarkan oleh manusia atau ras lain. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kesatuan ras darah. Kenyataannya adalah nenek moyang yang memperkirakan ini adalah hal yang mustahil. Selama jutaan tahun dan dari generasi ke generasi, tanah dasar selalu mengendalikan perlombaan darah di 9 dunia, tidak ada seorang pun atau garis keturunan yang dapat menggoyahkan dasar dalam perlombaan darah posisi. Oleh karena itu, mereka menganggap rumor tersebut sebagai fitnah keji belaka. Suku darah iblis tidak bisa sebodoh itu untuk menantang posisi primal. Ini hanya mendekati kematian. Namun, setelah mendengar percakapan antara Li Qiye dan Wang Dongtian, beberapa leluhur darah dengan status tinggi ini sedikit terkejut. Mereka tidak bisa tidak mengingat rumor masa lalu tentang suku darah iblis. Mereka cemas dan berpikir bahwa itu mungkin benar. Generasi muda tidak mengetahui hubungan antara Li Qiye dan tanah primal. Namun, tanah dasar baru-baru ini mengirimkan pesan ke cabang sampingan yang kuat dari perlombaan darah. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti bahwa Li Qiye membawa arti penting bagi tanah primal. Dia bahkan mungkin mengambil alih kepemimpinan perlombaan darah. Meskipun perkiraan seperti itu tidak mendapat tanggapan langsung dari sumbernya, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya Li Qiye. Namun, bahkan setelah menerima pesan-pesan ini, seseorang secerdas Wang Dongtian memilih untuk bekerja sama dengan Dewa Badai untuk melawan Li Qiye. Apa maksudnya ini? Manusia melamar tetapi surga yang menentukan. Biarkan surga yang menilai. Kata yang bagus. Li Qiye tidak bisa tidak memuji, saya harus mengakui bahwa Anda adalah seorang pria dengan visi. Namun, Anda telah terlalu meremehkan musuh Anda sehingga tindakan ini bukan lagi sebuah visi, itu hanya meningkatkan kemampuan Anda sendiri. Melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Mata Wang Dongtian yang dalam memancarkan kilatan dingin saat dia perlahan menjawab, melawan penguasa tertinggi, saya akui bahwa saya tidak mengetahui batas kemampuan saya sendiri. Tapi melawanmu, aku tidak yakin ini masalahnya. Hahaha, lucu sekali. Li Qiye terkekeh, kamu tidak akan pernah tahu musuh seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Faktanya, pengetahuan Anda tentang Blood Primal Ground hanya terbuat dari potongan-potongan, jika tidak, kamu pasti menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Benarkah? Wang Dongtian membalas, suku darah iblisku tidak akan pernah menyesal. Kami bersumpah untuk bertarung sampai orang terakhir melawan musuh kami. Betapa beraninya. Li Qiye berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian semua telah melihat kemampuanku dan harusnya memiliki penilaian yang jelas terhadap kekuatanku. Oleh karena itu, Anda harus bersiap dengan baik. Saya selalu berbelas kasih dan memberikan banyak kesempatan kepada musuh saya. Mulailah, tunjukkan semua yang Anda miliki. Saya akan menunggu agar orang lain tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah memberi Anda semua kesempatan untuk bertarung. Wang Dongtian menatap Li Qiye tanpa bicara. Sikapnya yang santai dan santai sepertinya bukan sekedar pamer. Itu benar-benar membuat Wang Dongtian bertanya-tanya berapa banyak cara menantang surga yang dimiliki Li Qiye. Namun, dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia perlahan berkata, baiklah. Karena kamu begitu percaya diri, saya akan membiarkan kamu melihat langsung solidaritas besar kami. Memulai, dia berada dalam suatu perintah. Pasukan padat yang mengepung klan Wang tidak segera menyerang Li Qiye setelah perintah tersebut. Satu batalion murid langsung membentuk formasi. Tanda ajaib muncul di tubuh mereka. Berdengung, seluruh wilayah Wang menyala. Susunan formasi muncul dari tanah dan berakhirnya daerah tersebut. Banyak pemandangan yang menggemuruh. Kekuatan yang sangat kuat di tengah negeri sedang berfluktuasi. Selanjutnya, serangkaian ledakan terus-menerus terjadi. Meletus. Sinar berdarah yang sangat dahsyat membubung ke langit dari dalam klan. Itu merobek pemandangan awal. Cahaya merahnya berubah menjadi formasi jauh di atas, seolah-olah akan membuka portal abadi. Apa ini? Banyak orang merasa tidak nyaman setelah melihat portal di langit selain merasakan kekuatan abadi ini. Menarik.
Li Qiye melirik ke portal namun masih duduk santai di singgasananya. Saya pernah mendengar legenda ini sebelumnya. Sayangnya, itu tidak bisa mencapai puncaknya melawanku. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Dongtian menjadi masam karena portal ini menyembunyikan kekuatan tertinggi dari suku darah iblis mereka. Namun, kata-kata santai Li Qiye penuh dengan penghinaan. Ini merupakan penghinaan terhadap upaya besar dari orang bijak suku mereka. Nada yang besar sekali. Wang Dongtian dengan dingin berkata, menyerahlah sekarang atau kamu tidak akan bisa lolos dari kematian ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu adalah seorang God King. Benar-benar sekarang. Sebelum Li Qiye dapat berbicara, suara tirani lainnya terdengar di udara. Menurutmu suku darah iblismu begitu menakjubkan? Kalau begitu, cobalah. Suara yang jiwa mencuri namun menyeangkan yang berbicara dengan cara tirani ini segera menarik banyak perhatian. Saat ini, banyak angka yang melonjak mendekati. Seekor siput besar muncul di hadapan semua orang. Di atas siput itu ada 3 gadis yang mengenakan seragam yang sama. Banyak mata berbinar setelah melihat ketiganya. Mereka benar-benar layak mendapat ungkapan, penggulingan kerajaan hingga tingkat yang tak tertandingi. Yang ketiganya memiliki gaya dan daya tarik tersendiri. Yang satu anggun dengan aura bangsawan, yang lain sedingin es, dan yang terakhir sangat Pembicaranya adalah gadis Dia memiliki sosok tinggi dan kurus dengan lekuk tubuh yang lebarnya yang seputih susu penuh dan bulat. Penampilannya sangat memikat dan menyebabkan semua orang kehilangan akal sehatnya. Wanita tertinggi ketiga ini akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Siapa mereka? Banyak anak muda yang terpesona dan terpesona oleh mereka. Li Qiye tidak bisa menahan senyum setelah melihat ketiganya. Dia merasakan perasaan yang sulit digambarkan seolah-olah dia baru saja bertemu keluarganya lagi. Dia terlalu akrab dengan yang ketiga karena cukup efektif. Su Yonghuang, Li Xuangyan, dan Chen Baojiao. Ada juga Niu Fen yang telah berubah menjadi siput raksasa. Generasi muda akan melampaui kita seiring berjalannya waktu. Wang Dongtian melihat ketiganya dan matanya berubah serius setelah dia mengucapkan pujian ini. Sebagai pemimpin suku darah iblis, dia segera menyadari petunjuk tertentu setelah melihatnya. Bagian yang menakutkan belum tiba. Setelah bertahun-tahun, Chen Baojiao masih tetap dingin seperti sebelumnya. Dia berteriak, bangsawan muda, biarkan kami mengusir musuhmu. Dengan itu, dia melangkah ke langit dan menggunakan momentum yang sombong untuk mengerahkan pasukan besar. Dengan serius, Wang Dongtian memerintahkan, hentikan mereka. Dengan komandonya, sebuah patroli keluar dari wilayah besar. Di bawah komando leluhur, mereka dengan cepat membangun kembali menuju Chen Baojiao. Tepat waktu, dia berteriak, badai yang mengerikan berputar di sekitar tubuhnya. Dia meminjam momentum dunia dan kekuatan segudang dao. Fisik mata air suci tiraninya segera membuat kekuatan tempurnya melambung tinggi. Memperbaiki, sebuah pedang melintasi langit, mampu membungkus bintang-bintang itu sendiri. Mengayun ke atas dan ke bawah, segera menyebabkan percikan darah. Kepala mulai terbang. Beberapa ratus ahli bahkan tidak bisa menghentikan satu tebasannya. Fisik musim semi tirani, pedang abadi tirani, dan 8 tebasan melintasi surga adalah kombinasi sempurna. Itu cukup bagi Chen Baojiao untuk bertemu dewa, membunuh dewa, bertemu iblis, membantai iblis. Aktifkan formasi. Wang Dongtian terkejut melihat Chen Baojiao membunuh paragon berbudi luhur dengan satu tebasan, jadi dia segera memberikan perintah lain. 5 penghentian lagi penarikan dari barisan dan berubah menjadi formasi 5 elemen untuk memanggil Chen Baojiao. Membunuh. Li Xuangyan mengeluarkan raungan yang kuat. Dia bergerak maju dan berubah menjadi sosok halus yang tampak seperti peri yang bermain di salju. Dia langsung menuju ke ahli darah iblis yang menggerakkan portal abadi. Tentu saja, Wang Dongtian tidak perlu memberi perintah, tentara sama sekali tidak mengizinkannya mendekati para ahli ini. 4 polisi lagi mengerahkan tentara untuk menghalanginya. Mereka menyerang dengan momentum penerimaan dunia untuk menghentikan mengambil langkah lain menuju penyusunan pemanggilan. Berdengung, saat pasukan yang dipanggil dari suku darah iblis menyegel area tersebut, Li Xuangyan memancarkan cahaya suci yang menakjubkan. Waktu dan ruang berguncang pada saat ini. Dia melangkah maju melalui area tertutup. Bahkan jebakan besar ini tidak dapat menghalangi jalannya. Pada saat ini, orang-orang akhirnya menyadari adanya jambul di kepalanya. Ini adalah mahkota yang dia peroleh dari pohon dunia.
Saat dia memakainya, itu segera menutup semuanya dengan lapisan es. Para ahli yang menyerangnya langsung membeku. Berikutnya terdengar serangkaian suara pecah. Orang-orang yang terjebak semuanya hancur berkeping-keping, termasuk bahkan para virtues paragon. Void Imperfection fisik ini memungkinkan Li Xuangyan untuk bergerak bebas dalam situasi bermasalah apapun. Teknik segudang tidak bisa menyentuhnya sementara dao miliknya akan menyebar jauh dan luas. Itu dimaksudkan untuk menyerupai bunga teratai yang transenden. Gunakan api untuk menghentikan. Wang Dongtian terkejut. Dia segera mengeluarkan perintah saat dia melihat serangan esnya membunuh begitu banyak ahli. Pergi. 8 divisi kematian baru habis. Mereka menggunakan darah panjang umur mereka untuk mempercepat seni tertinggi. Ia berubah menjadi naga api raksasa yang kemudian terbang langsung menuju Li Xuangyan. Mati. Li Xuangyan tidak gentar menghadapi keberadaan abadi yang memimpin 8 divisi. Pelat langit surgawi melayang di atasnya saat dia memegang pedang 6 dao, tubuh suci adalah satu-satunya perlindungannya. Setiap langkahnya menciptakan bunga teratai baru untuk membuka jalan menuju pertempuran. Bermain api, aku akan menunjukkan kepadamu dao api yang sebenarnya. Melihat naga api yang dibentuk oleh 8 divisi, Su Yonghuang berteriak dan terbang ke depan juga, meninggalkan jalur api di udara. Api yang ekstrim yang tak berujung turun. Matahari mulai terbit di depan dadanya. Dia tampak seperti gagak emas yang terbenam di bawah sinar matahari, menghanguskan seluruh dunia. Naga api miliknya meraung. Api yang ekstrim ini berubah menjadi naga api dan menyapu segalanya. Jeritan tertidur muncul, banyak murid darah iblis langsung terbakar menjadi abu. Membuka. Akhirnya, paragon darah iblis menggunakan senjata kekuasaan sambil meminjam energi darah dari beberapa ribu murid. Untuk mendukungnya dalam upaya menghentikan api yang ekstrim yang menyerang daerah tersebut. Fisik yang ekstrim. Seorang raja kerajaan mampu mengenali fisiknya dan berseru kaget ketika Su Yonghuang meneror dunia dengan apinya. Aku di sini juga. Niu Fen juga berteriak. Dia tidak perlu bertransformasi, hanya terus mengamuk seperti siput sebesar gunung. Dia menghantam pasukan darah iblis dan menyebabkan darah mengalir. Kemanapun dia pergi, terdengar suara patah tulang. Daging hancur berserakan di sekelilingnya. Bahkan teladan biasa akan terlempar sambil menyemburkan darah dari tubuh yang hancur. Master Sekte ini pernah berlibur di Grand Middle Territory sebelumnya. Dia terkejut dengan takjub saat menonton adegan ini, 3 keindahan besar dari dupa pembersih serta 3 fisik abadi mereka. Saya telah mendengar cerita tentang kebangkitan mereka baru-baru ini, tampaknya hal itu memang benar. Satu sekte dengan 3 fisik abadi ini lebih dari cukup untuk menyapu sekte atau garis keturunan manapun. Ini benar-benar menakutkan. Semua penonton merasa heran. Seorang teladan berkomentar, 3 pemuda jenius telah menjadi paragon berbudi luhur dengan fisik abadi yang setengah sempurna. Mereka bertiga bersama-sama tidak dapat dihentikan. Void Imperfection fisik, ekstrim yang fisik, tapi apa yang terakhir? Karakter hebat dari generasi sebelumnya memeriksa fisik ketiganya. Namun, dia tidak bisa mengenali fisik Chen Baojiao. Mungkin itu adalah fisik tirani abadi yang marah, salah satu dari 12. Orang-orang besar lainnya merespons, namun dia tidak sepenuhnya yakin dan hanya berspekulasi. Mereka berasal dari Cleansing Incense, mengapa mereka membantu Li Qiye sekarang? Seorang junior bingung tentang ketiganya yang tiba-tiba membantu Li Qiye. Master Sekte menjelaskan kepada juniornya, kamu belum pernah ke Grand Middle Territory jadi kamu tidak tahu. Li Qiye berasal dari dupa pembersihan, dia adalah murid utama mereka. Dulu ketika dia berada di 100 kota, dia membunuh ribuan orang dalam kehebohan dan secara pribadi menghancurkan sekolah Tiger Hall. Ini terjadi ketika dia masih sangat muda. Belakangan, dia menghilang dalam waktu yang lama, jadi semua orang mengira dia sudah mati. Siapa yang mengira dia akan muncul sekarang di wilayah selatan? Saudara Hong, jadi Anda sudah mengetahui identitas Li Qiye jauh lebih awal, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Seorang guru sekolah yang berbeda memandang guru sekte dengan mata terbelalak. Li Qiye terkenal, dan Blood Rage kebetulan ingin melawannya. Mengapa saya harus memberitahu mereka? Guru sekte ini berbicara sambil tersenyum. Li Qiye diam-diam duduk di singgasananya dan menyaksikan keempat orang itu membunuh dengan seringai di wajahnya. Mereka semua dipersiapkan olehnya, jadi dia sangat senang melihat pencapaian mereka saat ini.
Chen Baojiao tajam dengan ketajaman yang tak terhentikan. Li Xuangyan tidak tersentuh oleh berbagai macam seni dan memiliki kehadiran tertinggi dan bebas. Api Suyong Huang membakar langit dan menindas dunia. Terakhir, Niu Fen sangat ganas dengan kekuatan aslinya. Tubuhnya yang besar membuat musuh sulit melukainya. Dalam sekejap, mereka berempat bertempur dengan sengit di dalam pasukan besar. Meskipun paragon dari suku darah iblis telah mengeluarkan senjata kekaisaran, mereka masih tidak bisa menghentikan keempatnya. Penonton di luar gemetar saat menyaksikan adegan ini dengan kaget. Generasi muda pun semakin terganggu. Paragon dengan fisik abadi yang setengah selesai tidak dapat dihentikan bahkan ketika menghadapi senjata kekaisaran. Seorang leluhur berkomentar dengan nada emosi. Grand Middle Territory, begitu banyak orang jenius di sana. Di kejauhan, Bai Jian menyaksikan beberapa leluhur melindunginya. Dia dengan lembut menghela nafas selama pengamatannya. Semasa mudanya, dia telah berkeliling dunia dan pergi ke Grand Middle Territory serta Eastern Hundred Cities. Dia memahami situasi di tempat-tempat ini dengan sangat baik. Sekarang, menyaksikan kelompok Suyong Huang yang tak terhentikan di dalam pasukan ini membuatnya merasa sentimental. Ada begitu banyak fisik abadi di sana. Hanya sekte kuno dupa pembersihan saja yang memiliki 3. Kemudian Raja Fana dari Sekolah Suci Pilar Permata juga memiliki fisik abadi yang setengah selesai. Mereka juga punya Jikong Wudi. Memang benar bahwa generasi muda mereka jauh lebih baik daripada Bumi Tandus, lebih baik daripada ras darah juga. Bai Jian menghela nafas sekali lagi. Meskipun wilayah selatan memiliki 1 kaisar, 5 orang suci, kenyataannya sebagai salah satu dari 5 orang suci, Bai Jian tahu betul bahwa mereka bahkan bukan tandingan Ye Chuyun, apalagi Jikong Wudi. Meski wilayah selatan didominasi oleh ras darah, nampaknya generasi darah muda saat ini tidak sehebat yang ada di domain lain. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang merasakan sentimen tersebut. Para ahli darah lain yang menyaksikan pertarungan ini, terutama para jagoan besar, juga takjub. Fisik abadi tidak dapat dihentikan. Setelah melihat kelompok Chen Baojiao mendominasi pasukan besar, Li Qiye terkekeh dan melihat ke arah Wang Dongtian, menurutmu berapa lama pasukanmu bisa bertahan? Jika satu-satunya Raja Dewa yang dimiliki pihakmu adalah kamu, aku khawatir ini tidak akan cukup. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Wang Dongtian menjadi serius. Dia melirik portal di langit. Cincin Dewa Raja miliknya semakin berdenyut seiring dengan dunia surgawi yang melayang di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi penguasa dunia celestial ini, menimbulkan rasa takut dan kagum pada semua orang. Dia akhirnya ingin mengambil tindakan dan melancarkan serangan pamungkas suku mereka. Sebelumnya, dia hanya menguji Li Qiye untuk melihat semua metodenya. Kamu sendiri tidak layak untuk menguji bangsawan muda. Saat Li Qiye masih duduk santai di singgasananya, sebuah suara di sebelahnya menjawab Wang Dongtian yang siap menyerang. Seseorang muncul di sebelah Li Qiye. Bahkan Wang Dongtian tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilannya. Dia memakai topi kertas, itu adalah guru misterius. Beberapa saat yang lalu, dia terpesona oleh sentimen kaisar abadi. Meski begitu, Li Qiye sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Dia memiliki harta karun yang menantang surga yang melindungi tubuhnya, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Wang Dongtian menatapnya. Matanya yang dalam menyipit dan memancarkan kilatan yang menakutkan. Kalian semua ingin menjadi besar, jadi apa gunanya menyembunyikannya? Li Qiye menertawakan Wang Dongtian, biarkan saja mereka yang bersembunyi di kegelapan keluar. Bagaimana kamu bisa tetap tenang saat melihat murid-muridmu dibunuh seperti ini? Mata Wang Dongtian sedikit bergeser setelah mendengar ini sebelum meninggikan suaranya, sesepuh, ini saatnya kita mengakhiri ini. Silakan datang dan taklukkan junior ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, 3 sosok tiba-tiba melayang ke langit. Kemunculan mereka dibarengi dengan kedatangan aura Dewa Raja mereka yang membalikkan cakrawala bagaikan air pasang. Mereka telah menyiapkan senjata kekaisaran. Ledakan. Senjata-senjata itu menghancurkan kehampaan dan langsung menuju ke 3 gadis di tengah-tengah pasukan besar. Para leluhur yang menyaksikan dalam jarak yang aman berdebar-debar ketika mereka melihat Dewa Raja menggunakan senjata kekaisaran. Aura yang luas menyebabkan banyak pemuda langsung berlutut karena tekanan. Ketiga gadis itu meraung dan, dengan tebasan, Chen Baojiao melepaskan 8 teknik pedangnya. Pedang abadi tirani memotong iblis dan
makhluk abadi untuk menghentikan senjata kekaisaran. Sementara itu, pedang Li Xuangyan berubah menjadi 6 dao sementara lempeng langit-langitnya menghentikan siapapun untuk membaca peruntungan surgawi. Selain itu, mahkota esnya membalikkan alam semesta dalam upaya untuk menjatuhkan senjata. Su Yonghuang memegang tombak merah di tangannya. Keahliannya membuatnya menyerupai naga sejati yang sedang terbang atau penguasa agung yang muncul. Di bawah api yang ekstrim yang tak ada habisnya, segala sesuatu di Cakrawala dimusnahkan. Dia sendiri yang menghentikan salah satu senjatanya juga. Gemuruh. Ketiga gadis itu berhasil menghentikan serangan senjata tersebut. Namun, orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan di balik senjata-senjata ini ketika Dewa Raja mengendalikannya. Meskipun ketiga gadis itu kuat, mereka terlempar dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Membunuh mereka. Dewa Raja ketiga ingin membunuh gadis ketiga itu dalam satu gerakan tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Senjata melonjak sekali lagi dan memulai kembali serangan mereka. Pembentukan. Li Xuangyan berteriak dan memanggil susunan formasi. Ketiganya dengan cepat berkumpul dan membentuk formasi besar. Satu sisi dari formasi ini adalah lautan api yang tak ada habisnya. Fisik yang ekstrim menyempurnakan tempat ini menjadi wilayah yang berapi-api. Di sisi lain adalah tanah yang sangat suci seperti dunia para dewa. Di domain ketiga, badai mengerikan melanda bumi seperti yang ada di legenda, mereka ingin menghancurkan banyak sekali hukum. Formasi tiga dewa ini adalah formasi tertinggi yang dibangun berdasarkan fisik abadi ketiganya. Ia mengerahkan kekuatan fisiknya untuk mendukung susunannya. Itu tidak hanya mengeluarkan potensi terbesar mereka tetapi juga menyatukan mereka dengan sempurna untuk mencapai tingkat yang menakutkan. Ledakan. Formasi tersebut menerima serangan dari tiga senjata warisan tanpa mengalami kerusakan yang sama sekali. Selanjutnya, ia langsung menyalakan Dewa Raja ketiga di dalamnya. Gemuruh. Saat ini, badai tak berujung meletus. Api abadi langsung menelan ketiga raja itu. Di alam para dewa, kekuatan suci menekan mereka dan mulai memisahkan Grand Dao mereka. Banyak yang terkejut melihat ketiga raja itu tertindas di dalam. Seorang leluhur darah berkata dengan ketakutan, mereka adalah tiga leluhur tertua dari suku darah iblis. Pasukan besar ingin menghancurkan formasi tiga dewa untuk membantu para raja. Namun, Niu Fen sendiri menghentikan kemajuan mereka dan berteriak, "Enyahlah." Dia telah kembali ke bentuk humanoidnya saat ini. Dengan teriakan nyaring, sepertinya dia telah menemukan misteri dunia ini. Tubuhnya menjadi sangat besar dan megah. Cahaya surgawi yang tak ada habisnya menyinari dirinya, menjadikannya seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa yang agung. Energi darahnya melonjak ke langit dan menjadi sangat terang. Setiap helai energi darahnya memancarkan aura lahi. Dia berteriak lagi dan melepaskan serangan yang menghancurkan semua benda langit yang menghalanginya. Bumi hancur dan hampir 10.000 ahli darah hancur dalam sekejap. Apa itu? Orang-orang dikejutkan oleh untaian energi darah ilahi miliknya. Tidak banyak orang yang pernah melihat energi darah seorang memancarkan aura dewa seperti ini sebelumnya. Itu tampak seperti sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras legenda yang saleh. Garis keturunan dewa sejati, sungguh luar biasa. Sebuah suara kuno muncul. Sebuah telapak tangan besar datang dari langit. Niu Fen meraung dan mengangkat kedua tangannya ke atas untuk menyambut telapak tangan yang masuk ini. Ledakan. Pertukaran itu menghancurkan gunung dan sungai. Tubuh raksasa Niu Fen mundur beberapa langkah dan menghancurkan bukit di belakangnya. Bahkan dengan 18 solusi yang dimilikinya, dia masih belum bisa menemukan musuh baru ini. Itu benar-benar keturunan dewa sejati. Seseorang muncul di langit dan terkejut melihat Niu Fen selamat dari serangan telapak tangannya. Dia memancarkan aura yang akan membuat paragon gemetar. Dia berdiri di kejauhan dengan cara yang tertinggi dan sakral. Rupanya setiap gerakannya mampu memperluas alam semesta dan mengendalikan dunia. God King. Belum lagi generasi muda, bahkan orang-orang besar dari generasi sebelumnya pun terkejut dan menjadi penakut. Seorang God King akhirnya mulai bergerak. Artinya badai ini akan segera berakhir. Dia bukan hanya seorang God King, dia adalah salah satu pemimpin masa lalu. Seorang leluhur darah mengenali orang ini dan merasakan kulitnya kesemutan. Dia adalah pemimpin ras darah yang paling menakjubkan setelah Kaisar Abadi Chen Sui, orang yang mengendalikan semua darah di 9 dunia. Itu pemimpinnya.
Tembakan besar lainnya dari ras darah bergetar dan menjawab, tetapi dia bukan dari suku darah iblis, mengapa dia membantu mereka? Mereka yang berada di perlombaan darah yang mengetahui tentang pemimpin ini cukup mengejutkan. Orang sebelum mereka ini adalah leluhur yang sangat tua. Rumor mengatakan bahwa dia telah ditutup untuk waktu yang lama dan tidak akan muncul lagi. Siapa sangka dia akan keluar hari ini untuk suku darah iblis. Orang yang berdiri di langit tinggi memandang ke bawah ke seluruh medan perang. Bahkan jika dia tidak mencoba untuk mengudara, dia secara alami masih memancarkan aura menyesakkan sebagai God King yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia pernah menguasai ras darah di 9 dunia dan dianggap sebagai pemimpin terbaik setelah Kaisar Abadi Chen Sui. Matanya tertuju pada Li Qiye saat dia perlahan berkata, kamu memang memiliki sarana yang luar biasa. Namun, saya juga telah bertemu banyak orang lain dengan cara yang luar biasa. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengundang saya keluar secara pribadi hari ini. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini, tapi karena ini sudah terjadi, tulang lamaku harus memeriksamu nanti. Suara lemah yang berbeda terdengar. Seseorang langsung melompat ke lanskap. Ini adalah seorang Daois tua yang berpakaian cukup subur. Jubahnya sangat kotor sehingga tidak ada yang tahu kapan terakhir kali dia mencuci. Matanya penuh rasa kantuk, membuatnya tampak seperti dia akan tertidur lelap setiap saat. Seorang Daois tua yang muncul entah dari mana dan menantang pemimpinnya membuat banyak orang bingung. Semua orang tahu pemimpinnya. Dia benar-benar seorang God King yang meneror yang populernya bukan hanya untuk hiburan. Namun, Daois yang menyerupai pengemis yang muncul entah dari mana dan menantangnya ini membuat banyak penonton berspekulasi tentang identitasnya. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat sang Daois. Dia berasal dari Akademi Dao Surgawi, Peng Kong. Akademi Dao Surgawi. Pemimpin itu pasti layak atas prestisenya. Dia segera mengenali latar belakang Peng Kong sungguh luar biasa. Matanya seolah menembus ribuan tahun saat dia menatap Peng Kong, meskipun daomu menantang surga, kamu tetap bukan tandinganku. Bahkan Kaisar Abadi sangat memikirkanmu saat itu, jadi aku tahu bahwa kamu sangat tak terduga. Peng Kong sepertinya tidak keberatan saat dia meminum seteguk anggur dan tersenyum, namun, menurutmu berapa banyak gerakan yang kamu perlukan untuk mengalahkanku? 500 atau mungkin 1000. Tanggapan ini mengejutkan banyak ahli. Jika seseorang yang bahkan dipuji oleh seorang kaisar membutuhkan 500 hingga 1000 gerakan untuk mengalahkan Daois tua ini, lalu seberapa kuatkah Daois tua ini? Pemimpin itu memelototi Peng Kong seolah dia ingin mengetahui menembus dirinya dan menemukan kelemahannya untuk memberikan pukulan fatal. Namun, Peng Kong terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya dengan santai. Gemuruh. Pada saat ini, ruang angkasa tiba-tiba bergetar. Portal di langit akhirnya terbuka. Kecemerlangan berdarah turun dan menghalangi dunia. Seluruh bumi tandus dapat melihat kecemerlangan ini, itu sungguh terlalu luar biasa. Sebuah negara besar muncul dari cahaya berdarah ini. Itu tak berujung seperti lautan darah dengan banyak warga yang tinggal di dalamnya. Ada dewa di atas warga negara ini, dan yang lebih hebat dari mereka adalah 3 sosok agung yang mengendalikan kerajaan darah ini. Kemunculan kerajaan berdarah ini membuat banyak orang tercengang. Banyak sekte di wilayah selatan yang jauh merasakan aura yang luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi tentang para penonton di lokasi, mereka tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Para penggarap darah memiliki reaksi yang lebih kuat. Mereka merasakan dorongan untuk bersujud dalam ibadah, seolah-olah kerajaan ini adalah rumah dari ras darah, kerajaan surgawi di hati para murid darah. Bisa hidup di kerajaan ini merupakan suatu kehormatan besar. Selesai. Bahkan tokoh besar seperti Wang Dongtian mengungkapkan ekspresi bahagia setelah melihat kerajaan muncul di langit. Leluhur darah yang sangat tua di Cakrawala kehilangan suaranya, ini adalah kerajaan darah abadi. Kerajaan darah abadi, apa itu? Seorang junior harus bertanya karena dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu hanya legenda, saya tidak menyangka itu nyata. Nenek moyang tua itu menatap ke arah kerajaan itu dengan tak percaya dan bergumam, dalam legenda, Kaisar Abadi pertama dari suku darah iblis mendapat sebuah visi penciptaan kerajaan tertinggi untuk suku mereka. Namun, tidak ada berita tentang hal ini di kemudian hari. Keturunan masa depan semuanya mengira bahwa kaisar ini telah gagal.
Siapa sangka ia tidak gagal dan hanya membangunnya dalam bentuk yang berbeda. Selain itu, dua kaisar suku lainnya juga mengerahkan upaya mereka. Pada titik ini, leluhur ini gemetar dan tahu mengapa suku darah iblis memiliki ambisi untuk bersaing dengan Blood Primal Ground dan bahkan mungkin menggantikannya. Pasukan besar juga memandang dengan emosi yang kuat. Jika bukan karena pertempuran sedang berlangsung, mereka akan bersujud di tanah untuk beribadah. Seperti yang dikatakan leluhur ini, kerajaan darah ini diciptakan oleh 3 kaisar suku darah iblis. Mereka bahkan menggunakan darah mereka sendiri untuk jangka waktu yang lama untuk mencerahkannya. Ia memiliki mistisisme yang melampaui pemahaman dan menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan di dalamnya. Karena kerajaan darah abadi ini, suku tersebut akhirnya memiliki modal untuk berpikir untuk mengganti tanah primal darah. Hari ini, bahkan jika Realm God Akademimu datang sendiri, dia tetap tidak akan mampu mempertahankan keadaan. Pemimpin itu tersenyum dan menatap Peng Kong dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, dia berbalik ke arah Li Qiye dan perlahan berkata, kerajaan darah ada di sini, ini akan menandai zaman keemasan baru bagi suku darah iblis. Hari ini, kalian semua akan menjadi korban pertama. Menjadi percaya diri bukanlah hal yang buruk. Sayangnya, Anda semua tidak akan pernah tahu siapa yang Anda hadapi. Li Qiye tersenyum dan bertepuk tangan, baiklah, nona-nona, cukup pemanasan dan bermain-main. Kembalilah, inilah saatnya bangsawan mudamu mengambil tindakan. Kata-kata Li Qiye tidak nyaring, tapi semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. Ledakan, formasi 3 dewa terbuka dan gadis ketiga itu dengan cepat mundur. Sementara itu, para raja di dalam tampak sangat tertekan. Jika bukan karena senjata kekuasaan yang melindungi mereka, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan di dalam. Banyak orang terkejut setelah melihat ini. Gadis ketiga ini agak terlalu menantang surga. Mereka sebenarnya mampu memanggil Dewa Raja sampai mati. Li Qiye melirik ke arah kelompok itu dan berkata, iblis darah datang untukku, jadi kalian semua bisa mundur. Ada pepatah yang sangat bagus, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Perseteruanku dengan darah iblis akan berakhir hari ini. Kami menunggu untuk melihat dominasi yang nobel. Orang pertama yang meninggalkan pertempuran adalah Niu Fen. Dia melompat keluar tanpa ragu-ragu dan tertawa. Arcane guru langsung menghilang tanpa sepatah kata pun. Peng Kong meminum seteguk anggur lagi lalu memandang ke arah pemimpin dan pasukan besar sebelum menenangkan kepalanya dengan emosi, suku darah iblis. Aku khawatir ini akan menjadi sejarah setelah hari ini. Dengan itu, dia berbalik dan pergi juga. Wang Dongtian dan pemimpinnya tidak berusaha mencegah mereka pergi. Satu-satunya tujuan mereka adalah Li Qiye. Namun, hal ini memang mengejutkan banyak orang. Jika itu bantuan orang lain, mengapa mereka tidak memanfaatkan pendukung yang begitu kuat? Li Qiye, di sisi lain, memilih untuk melawan seluruh suku sendirian satu lawan ratusan ribu. Meskipun kita adalah musuh, harus kuakui bahwa kamu cukup heroik untuk seorang junior. Pemimpinnya menatap Li Qiye dan berkata, sayangnya, Anda seharusnya tidak melawan suku kami dan menghancurkan masa depan Anda sendiri. Pemimpinnya adalah God King yang luar biasa. Dia pernah mengamuk di 9 dunia dan kemudian menerima usulan Blood Primal Ground untuk menjadi pemimpin baru dari Bloods. Kemudian, dia menyegel dirinya sendiri dan tidak keluar. Sebagai seseorang yang telah mencapai kejayaan tertinggi, sangat sedikit hal di dunia ini yang dapat menggiurkannya, kemungkinan untuk mewujudkannya bahkan lebih rendah. Tapi sekarang, suku darah iblis mampu melakukannya. Ini berarti mereka pasti telah memberikan perjanjian yang tidak bisa ditolak, kerajaan darah. Ini adalah hal yang paling dia inginkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin God King terkenal seperti dia bisa keluar untuk para iblis darah? Li Qiye hanya tersenyum dan menenangkan, Susitu, kamu pernah menjadi God King yang luar biasa dan menjadi juru bicara dasar. Bayangkan saja, oh betapa terangnya pandanganmu dulu. Sayangnya, Anda dibutakan oleh keserakahan dan telah merusak prestise seumur hidup Anda. Kamu sudah tua dan pikun. Mata pemimpin itu bersinar dan menatap Li Qiye. Dia juga merasa heran. Sedikit sekali orang di generasi sekarang yang mengetahui namanya. Li Qiye mengabaikan pemimpinnya dan melirik ke arah Wang Dongtian, dan bagimu, kamu juga cukup brilian saat itu, mampu menyatukan darah iblis seperti ini dan membiarkan mereka berkembang di bawah kendalimu.
Sayang sekali otakmu telah membusuk karena usia tua, menjadi sombong dan berpikir bahwa hanya dengan suku dan kerajaan darahmu, kamu akan mampu menantang otoritas tanah primal. Kamu sama sekali tidak tahu dasar mulanya. Li Qiye tertawa dan puas, Su Situ tahu betapa kuatnya itu tapi memilih untuk tidak puas. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kerajaan darah ini. Pengungkapan Li Qiye mengenai ambisi suku darah iblis untuk menggantikan tanah dasar membuat banyak ahli tercengang. Baik Bloods maupun anggota ras lain terkejut melihat betapa hebatnya tujuan ini. Upayamu menciptakan keretakan di antara kita tidak ada gunanya. Pemimpinnya sedikit menggelengkan kepalanya, mereka yang bukan bagian dari ras kita akan selalu memiliki motif tersembunyi, tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk menjelajahi dasar mula. Seorang murid darah memiliki kewajiban untuk menjaga keturunan murni kita. Li Qiye berdiri dari singgasananya, terserahlah katamu. Terlepas dari apakah tindakanmu demi suku atau kerajaan darah. Mari kita akhiri ini. Oleh karena itu, dia menatap kerajaan di langit dan tidak bisa menahan senyum cerahnya. Jantung Wang Dongtian tiba-tiba berdetak kencang saat dia melihat senyuman ini datang dari Li Qiye. Perasaan tidak menyenangkan muncul di dalam dirinya. Wang Dongtian berbicara dengan suara yang dalam, Li Qiye, belum terlambat untuk menyerah. Pandangannya yang mendalam terkandung pada Li Qiye. Saat Li Qiye menunjukkan celah apapun, dia akan segera mendudukinya. Menyerah, Li Qiye menggelengkan kepalanya, Wang Dongtian, kamu terlalu sombong dan meremehkan situasi ini. Sekalipun sukumu ingin menghindari masalah mulai dari sekarang, aku tidak mau lagi melepaskanmu. Karena sudah meningkat ke level ini, jika aku tidak menghancurkan sukumu, bagaimana aku bisa membangun prestise tertinggiku? Persis seperti yang kuinginkan. Pemimpinnya mengeluarkan senjata kekuasaan dan meninggikan suaranya, jika tidak ada lagi yang perlu dikatakan, mari kita bertarung sampai mati. Baiklah, sampai mati. Li Qiye memutar. Panah perak muncul di tangan saat dia menyatakan, lihat aku mengubah tempat ini menjadi neraka. Dengan itu, panah perak itu langsung melesat ke tanah. Gemuruh, dunia berguncang saat lokasi ini tenggelam. Dalam sekejap mata, sepertinya lokasi ini diciptakan kembali. Semua tanah di sini lenyap, termasuk klan Wang, tidak ada lagi bangunan kuno dan puncak yang tinggi. Semuanya dilanda kekacauan yang deras dan tak ada habisnya. Kekacauan primordial adalah satu-satunya hal yang terlihat, seolah-olah ini adalah permulaan dunia. Grand Dao belum terbentuk, begitu pula hukum universal. Ini adalah keadaan primal, yang diperintah oleh kekacauan primordial. Apakah ini dunia legenda purba? Bahkan orang-orang di tingkat leluhur pun tersentak setelah melihat klan Wang tenggelam dalam kekacauan primordial ini. Ledakan. Dalam sepersekian detik, 3 perahu muncul dalam kekacauan yang tak ada habisnya: wadah kehidupan, wadah asal-usul, dan wadah Atanasia. Kemunculan mereka melepaskan 3 kekuatan kehidupan, penciptaan, dan keabadian ke dalam dunia yang tercakup dalam kekacauan. 3 kekuatan besar itu sangat kuat di luar imajinasi. Kekuatan hidup membawa energi darah dari seluruh keberadaan 3000 dunia. Kekuatan ciptaan menyerupai dewa pencipta dengan kekuatan tiada taraf, awal dari segala sesuatu. Kekuatan abadi bahkan lebih abadi, ribuan tahun terus berputar tanpa akhir. Zeus, ketika kekuatan yang melonjak dan tak terbatas ini mengalir ke dalam kekacauan primordial, sebuah susunan besar muncul. Dunia tercengang sementara para dewa gemetar. Aura pembunuh yang tak terlukiskan menyapu bintang-bintang yang tak berujung dan menghancurkan semua keberadaan di dunia ini. Bahkan para dewa dan kaisar merasa tidak berarti dalam formasi ini. Bang, bang, bang. Kemungkinan besar ahli di pertemuan itu langsung terjatuh. Mereka ditekan oleh aura pembunuh yang mengerikan ini meski berada jauh dan kehilangan kemampuan untuk terbang. Dalam hitungan detik, suara orang terjatuh terdengar. Semua yang bertanding yang menyaksikannya bertemu dengan tanah dan bahkan tidak bisa berdiri kembali. Mereka hanya bisa memeluk tanah sambil terus bergetar. Bahkan nenek moyang pun tidak berdaya di bawah aura pembunuh ini. Mereka seperti ikan di talenan dan diliputi rasa takut. Hanya, apa itu? Aura pembunuh ini menekan seluruh bumi tandus selatan dan menyebar ke hampir seluruh dunia Kaisar Fana. Makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya di tanah di wilayah selatan. Mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Bahkan Raja Surgawi pun menjadi serangga yang tidak berarti, apalagi para penguasa yang lebih lemah.
Akhir dunia sepertinya telah tiba di bumi tandus. Semua ketakutan-ketakutan dan berharap waktu bisa bergerak lebih cepat karena sensasi ini seperti pingsan, mirip penderitaan jutaan tahun. Ah, semburan kebetulan datang dari kekacauan primordial. Para ahli yang bersujud di luar sangat ketakutan. Banyak yang bertengkar yang pernah mengalami pertarungan hidup dan mati sebelumnya, namun mereka tidak berdaya melawan tekanan mematikan ini. Sambil mendengarkan yang terserap, mereka merasa tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Beberapa bahkan mengotori celananya. Ini akan menjadi mimpi buruk paling menakutkan dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam kekacauan itu, tapi mereka bisa membayangkan neraka yang mengerikan hanya dengan mendengarkan omong kosong yang tertidur. Banyak yang merasa khawatir dengan aura pembunuh ini, bahkan keberadaan yang tersegel selama bertahun-tahun bangkit dari rasa takut dan menjadi pucat pasi. Formasi pembantaian Kaisar Abadi. Di dalam Heavenward, seorang leluhur yang sangat tua menatap ke arah Cakrawala. Dia tergerak sekaligus bersemangat saat dia berbisik, Yang Mulia telah mengambil tindakan. 9 langit dan 10 bumi akan menimbulkan ketakutan, para dewa dan kaisar semuanya harus bersujud. Beberapa klan terpencil di kota suci juga disiagakan. Nenek moyang kuno mereka terbangun setelah merasakan aura pembunuh yang menghancurkan segala sesuatu. Nenek moyang ini tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Salah satu dari mereka berkumpul, kemuliaan tertinggi, kebanggaan umat manusia. Tapi berapa banyak mayat yang dibutuhkan untuk mencapai level ini? Sial, ini seperti legenda. Di dalam gunung bambu misterius, pemuda itu juga ketakutan dan berbicara dengan ngeri, ketika keberadaan abadi seperti ini mengungkapkan kartu asnya, bahkan Kaisar Abadi pun tidak akan mau macam-macam padanya. Keberuntunganku benar-benar yang terburuk, harus bertemu dengannya. Iblis darah bodoh, mereka bahkan tidak tahu siapa yang memprovokasi mereka. Bahkan jauh di selatan, Blood Primal Ground telah bangkit. Ada beberapa leluhur tua yang terbangun dengan ekspresi memucat karena ketakutan. Leluhur, jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh suku darah iblis akan musnah. Seorang leluhur mengutarakan pikirannya kepada Blood Bull Gatvian. Sang Dewi masih belum muncul. Dia tetap terbaring di peti mati dan menjawab, kalian semua tidak akan pernah tahu apa yang mampu dia lakukan. Hanya kematian yang menanti mereka yang mencoba menghentikannya. Hal ini telah terjadi selama ribuan tahun, jadi bagaimana kita dapat menghentikannya? Bagaimanapun, suku darah iblis mengambil pelajaran ini. Mereka telah menjadi terlalu arogan dan berpikir bahwa mereka dapat menguasai ras darah dari 9 dunia menggantikan tempat asal kita, sedemikian rupa sehingga mereka rela membayar berapapun biayanya untuk mewujudkannya. Suatu hari nanti, mereka bahkan mungkin bekerja sama dengan yang jatuh. Mereka mencari kehancurannya sendiri, jadi biarkan saja. Nenek moyang lainnya hanya bisa menghela nafas setelah mendengarkan Sang Dewi. Di dalam medan perang yang diselimuti kekacauan, semakin sedikit teriakan yang terdengar. Akhirnya, dengan seruan perang yang nyaring, seseorang ingin segera keluar dari kekacauan dengan terbang langsung ke udara. Ini adalah pemimpin yang dipuji sebagai pemimpin terbesar dari ras darah setelah Kaisar Abadi Chen Sui. Namun, dia penuh luka dan berlumuran darah seperti anjing yang kehilangan pemiliknya, dia tidak lagi menyerupai God King yang tak terkalahkan. Kaisar, pinjamkan aku darah kekalahanmu, beri kami kekuatan. Tanda besar muncul di sekujur tubuhnya saat dia mencoba keluar dari kekacauan sehingga dia bisa mencapai kerajaan di atas untuk menggunakan darah kekalahannya. Namun, dia tidak mempunyai kesempatan ini. Sebelum dia selesai berbicara, sinar terang keluar dengan dengungan, brengsek, darah muncrat ke udara. Dia menangis sedih dan kembali ke dalam kekacauan. Tangisannya yang melengking menggema untuk waktu yang lama. Suku darah iblis menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka darah kerajaan, namun mereka tidak dapat menggunakannya. Dalam rencana mereka, selama mereka bisa membuka kerajaan dan meminjam kekuatan kaisar, perlindungan para dewa, dan darah kekuasaan, mereka akan mampu menghancurkan semua musuh. Bahkan para God King pun pasti akan mati di bawah kekuatan sebesar itu. Namun, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi dan terlalu meremehkan Li Qiye. Mereka tidak punya waktu untuk meminjam darah mengalahkan dan kekuatan kaisar dari kerajaan sebelum dihancurkan oleh formasi pembantaian Kaisar Abadi. Seberkas cahaya lain keluar dari kekacauan.
Itu langsung menghancurkan portal kerajaan darah dan menembus kerajaan itu sendiri. Jika kerajaan di langit adalah hati yang kuat, maka pancaran cahaya yang menembusnya adalah pisau tajam dengan alur berdarah. Menusuknya akan mengakibatkan banyak pendarahan. Benar saja, suara percikan terdengar setelah sinar ini menembus kerajaan, harta karun dalam jumlah darah besar yang menyerupai kornelian cair mengkilap dituangkan ke bawah. Itu sangat berharga. Ingatlah bahwa kerajaan ini telah dimurnikan oleh darah berumur panjang dari 3 kaisar abadi. Setelah penetrasi awal, pancaran cahaya menguras darah dengan kecepatan yang mengerikan dan akhirnya mengambil lebih dari setengah darah harta karun. Pada saat yang sama, kerajaan bereaksi. Orang bisa melihat penerimaan para dewa ketika 3 tokoh tertinggi menyerang dengan hukum kaisar abadi mereka. Setiap hukum berubah menjadi rune perlindungan individu dalam upaya menghentikan sinar penghisap darah. Di saat yang sama, mereka mulai mundur. Gemuruh, serangkaian ledakan dahsyat, kerajaan menutup portal dan mulai bergerak. Perlahan-lahan menghilang dari langit, jauh lebih redup dibandingkan sebelumnya. Separuh dari darah harta karunnya diambil oleh formasi Li Qiye. Kekacauan juga hilang seiring mundurnya kerajaan. Li Qiye akhirnya muncul dengan ekspresi pucat. Ini karena dia telah menggunakan metode ekstrim untuk memulai formasi dan mengeluarkan energi darah dalam jumlah besar. Bahkan leluhur ginseng tidak akan bisa mengisinya kembali dalam waktu singkat. Namun, dia mampu merebut setengah dari darah harta karun itu. Dunia besar berkembang di belakangnya dan darah dikirim ke sana untuk disempurnakan. Dia bertujuan untuk mengubahnya menjadi. Dengan tambahan baru ini, energi darah Li Qiye mulai pulih dan kulitnya kembali berwarna. Li Qiye tersenyum dan bertanya, darah harta karun yang dimurnikan dari darah berumur panjang 3 kaisar sangatlah bergizi. Saya sudah lama menginginkan mainan bagus ini. Li Qiye mendecakkan lidahnya dan dengan riang berkomentar, ini keterlaluan. Itu sangat murni dan lembut, bahkan obat abadi sejati, paling olok-olok, akan berada pada level ini, tidak ada di dunia ini yang lebih enak daripada darah tambahan ini. Sayang sekali aku hanya bisa mencapai setengahnya. Li Qiye menatap ke langit karena dia tidak sepenuhnya puas. Pada titik ini, panah perak muncul dengan suara mendengung. Li Qiye menarik dan melihat ke tanah yang compang camping itu dan berkata, agak disesalkan. Kekuatanku sendiri hanya bisa mengerahkan 1/10 kekuatan. Kalau tidak, semuanya akan menjadi debu, dan seluruh kerajaan darah akan berada dalam genggamanku juga. Li Qiye menggunakan cara paling menantang surga dalam bentuk wadah dan menggunakan kekuatan mereka untuk membuka formasi. Namun, kekuatan ini tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan formasi tertinggi. Kalau tidak, itu tidak hanya akan menghancurkan kelompok pemimpin dalam sekejap, kerajaan juga tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Li Qiye saja bisa merebut seluruh kerajaan. Setelah sekian lama, aura pembunuh itu perlahan menghilang. Para ahli yang berada di tanah akhirnya bisa bangun. Mereka setelah gemetar melihat pemandangan ini. Klan Wang sudah tidak ada lagi. Gunung dan sungai di sini terfragmentasi dengan darah dan mayat di mana-mana. Pasukan yang terdiri dari ratusan ribu darah iblis semuanya tumbang. Sebagian besar dari mereka seketika tanpa ada kesempatan untuk melawan. Apalagi Wang Dongtian, pemimpin besar, pun bersandar di tanah. Mata terbuka lebar, bahkan dalam kematian tidak menyadari siapa yang telah diprovokasi. Dia penuh penyesalan di detik-detik terakhirnya. Sebagai seseorang yang memiliki visi besar sepanjang hidupnya, dia mampu membawa suku iblis menuju kemakmuran. Namun, akhirnya hancur di tangan. Dia benar-benar tidak akan memulai pertempuran ini jika dia tahu dengan siapa dia bermain-main. Dia berpikir bahwa dengan seberapa kuat suku tersebut saat ini, di atas kekuatan kaisar abadi di dalam kerajaan darah, dia akan mampu menantang posisi tanah primal. Dia tidak menyangka bahwa tanah dasar itu bahkan tidak perlu dikeluarkan karena sudah dihancurkan oleh Li Qiye. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Wang Dongtian membayar harga atas kesombongannya. Pada akhirnya, suku tersebut bangkit karena Wang Dongtian dan jatuh karena dia juga. Bletch, suara muntah muncul. Seorang yang berteman dengan anak muda tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah melihat adegan pertunangan ini dan menjadi mual. Bahkan karakter dari generasi sebelumnya yang telah melewati banyak badai pun merasakan kaki mereka gemetar saat melihat adegan berdarah ini. Ini sudah berakhir bagi iblis darah. Bahkan jika jumlah murid yang masih hidup cukup untuk bertahan hidup,
mereka akan berkurang menjadi suku kelas 3, dan tidak akan pernah berkembang lagi. Leluhurnya meremas darah setelah melihat mayat-mayat itu bermil-mil jauhnya. Pada titik ini, semua orang gemetar saat melihat Li Qiye. Mereka memahami bahwa dia adalah eksistensi yang menentang surga yang mampu membunuh dewa dan iblis. Yah, ini akhirnya berakhir. Li Qiye dengan lembut mengusap kedua telapak tangan dan keluar dari pemandangan yang hancur menuju kelompok Li Xuangyan. Pendekatannya membuat orang-orang yang menonton dari pengasingan, termasuk para leluhur. Mereka surut seperti air pasang karena tidak ada seorang pun yang berani mendekati Li Qiye, karena takut mereka akan memicu kemarahannya dan terjadi dalam prosesnya. Li Qiye dengan santai tersenyum sambil melihat ke arah kelompok itu, "Anak-anak, sudah lama tidak bertemu, apakah kalian rinduku?" Satu pertempuran yang mengejutkan dunia, pasukan besar darah iblis telah dirusak, pelakunya dibunuh. Bahkan pemimpin yang dianggap terhebat setelah Kaisar Abadi Chen Sue tidak bisa lolos dari kematian. Mengalir melalui darah mengalir dan memenuhi bumi tandus. Bahkan setelah beberapa hari, bau darah masih tetap ada. Siapapun yang menciumnya akan tidak terkendali. Hanya dalam satu malam, wilayah selatan dibungkam. Ras darah yang dulunya sombong dan semua eksistensi kuat lainnya, termasuk para God King dan mereka yang terkubur di bawah tanah, semuanya setuju. Suku darah iblis tidak akan mampu bangkit selama 3 generasi lagi. Bahkan leluhur darah pun berbicara dengan sedih. Semua nenek moyang mereka tewas dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, bukanlah tugas yang mudah bagi suku yang jatuh untuk bangkit kembali. Beberapa merasa menyesal sementara yang lain merasa ragu tentang akhir dari darah iblis. Tentu saja, ada juga yang merayakannya. Suku yang dimulai oleh generasi Wang Dongtian telah berkembang pesat. Mereka bersatu, pantang menyerah, dan kejam. Akhirnya, mereka menjadi cabang terbesar di antara ras darah di wilayah ini. Pada akhirnya, dialah penyebab kehancuran mereka. Upaya besar beberapa generasi semuanya hancur karena ambisinya. Dia adalah pahlawan sekaligus pendosa mereka. Pada hari kedua setelah reuni darah iblis, cabang lain dari ras darah, Kerajaan Malam Merah, mengirimkan pesan tentang pelantikan raja baru mereka. Mereka mendukung raja baru dalam semalam. Terlebih lagi, raja baru ini adalah murid tak dikenal dari kerajaan si Yuan. Beberapa murid di kerajaan tidak bisa bertanya, siapa si Yuan. Seorang murid yang tidak terkenal tiba-tiba menjadi raja baru ini adalah hal yang sangat sulit diterima, terutama di dalam kerajaan yang memiliki 2 kaisar. Namun, tidak ada yang berani mempertimbangkan pengobatannya karena sesuatu yang mengerikan telah terjadi di kerajaan pada hari sebelumnya. Beberapa orang berhasil mengetahui kisah sebenarnya. Pada malam itu, God King kerajaan yang sangat kuno muncul. Dia secara pribadi mengasingkan sebagian besar keluarga kerajaan, termasuk lebih dari 10 leluhur. Cabang pertama Kaisar Abadi Qiye sekali lagi memiliki kendali atas kerajaan. Semua orang kepercayaan Dewa Badai dihentikan dari jabatannya atau dibuang. Seseorang yang mendapat informasi diam-diam mengirimkan berita ini. Kemunculan God King lama ini memungkinkan si Yuan menjadi penguasa baru dalam semalam. Itu adalah kesepakatan yang sudah selesai, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Pengalihan kekuasaan sepenuhnya adalah janji Raja Menara Guntur kepada Li Qiye. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan kelahiran kembali kerajaan. Ini karena si Yuan bukan hanya orang yang dijunjung tinggi oleh Li Qiye, God Vien Blood Bull juga memiliki pendapat yang sama tentangnya. Ini mempunyai arti penting bagi kerajaan. Meskipun mustahil untuk menghindari pertumpahan darah dalam perebutan kekuasaan internal ini, mereka memiliki kesempatan untuk lolos dari nasib yang sama seperti suku darah iblis. Perlombaan darah berubah total, ini adalah berlalunya sebuah era. Orang bijak dari ras darah menyadari ada sesuatu yang salah. Transformasi 2 cabang besar di klan darah berarti darah di wilayah selatan akan bergerak ke arah yang berbeda mulai sekarang. Saat wilayah selatan mengalami perubahan ini, kelompok Li Qiye dan Su Yonghuang telah kembali ke kota suci. Di dalam kediaman mereka, suara yang menyenangkan terdengar. Ini adalah nyanyian Buddha yang menenangkan dengan mistisisme yang tak terkatakan. Su Yonghuang memasuki ruangan dan menemukan Li Qiye terbaring di atas Chen Baojiao, kepalanya bertumpu pada payudaranya yang kencang dan montok sementara kakinya diletakkan pada Li Xuangyan. Dia memejamkan mata dan memasang ekspresi sangat nyaman dan menyenangkan.
Li Xuangyan sedang memegang kitab Buddha dan membacakan keyakinan mendalam ini kepada Li Qiye. Pada saat yang sama, Chen Baojiao sedang mengupas buah-buahan dan dengan lembut memberikannya kepada bangsawan mudanya. Su Yonghuang, sebagai majikannya, terpesona melihatnya setelah melihat dia sangat menikmati situasi ini. Sayangnya, dia pantas mendapatkan perlakuan seperti kaisar seperti ini. Itu tidak seberapa dibandingkan pencapaiannya secara keseluruhan. Li Qiye tidak repot-repot membuka matanya dan dengan lembut mengetuk kursi di sebelahnya sambil berbicara dengan santai, "Duduk." Su Yonghuang duduk di sana meskipun merasa kesal dengan sikapnya yang berpuas diri. "Jangan lupa, aku adalah tuanmu." Li Qiye akhirnya membuka matanya untuk melihat Su Yonghuang yang berada dalam jangkauannya dan tersenyum. "Saya tahu, Anda memanfaatkan saya." "Siapa yang ingin memanfaatkanmu?" Terlebih lagi Su Yonghuang yang mulia mempunyai sedikit rasa genit saat dia menyorotinya. Li Xuangyan menghentikan nyanyiannya. Bahkan seseorang yang sedingin dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Su Yonghuang memandangnya lalu ke Chen Baojiao dan berbicara dengan aura mulia, "Kamu beristirahat di dada wanita cantik dengan cara yang tidak senonoh sambil mendengarkan nyanyian Buddha. Pesan ini tidak menghormati Buddha. Kamu salah dalam hal ini. Di dunia yang luas ini, sayalah yang terhebat. Hanya seorang Buddha bukanlah apa-apa. Meskipun Buddha adalah yang terhebat di dunia ini, bukankah beliau mencintai semua rakyat jelata? Bagaimanapun, dia tidak jauh berbeda dari kita." Li Qiye tersenyum menjawab dengan sikap riang. "Lalu mengapa kamu mendengarkan kitab sucinya?" Su Yonghuang penasaran. Dia belum pernah mendengarkan nyanyian ini sebelumnya. Li Xuangyan selalu membacakan tulisan Grand Dao untuknya. "Karena saya adalah Buddha dan Buddha adalah saya. Saya tidak mendengarkan kitab suci Buddha, saya menerima pesona ajaran Buddha." Li Qiye tersenyum, "Ini seperti koki kelas atas yang menikmati hidangan lezat yang dimasak oleh koki lain. Apa yang kamu coba katakan?" Su Yonghuang tidak mengharapkan tanggapan ini dan menatap Li Qiye yang masih bersandar pada payudara Chen Baojiao. Li Qiye bangkit saat ini untuk menghadapi Su Yonghuang. Keduanya hanya berjarak beberapa inci dari satu sama lain, begitu dekat hingga mereka bahkan bisa mendengar suara napas satu sama lain. Dia dengan lembut mengangkat dagu indahnya sementara dia menatap matanya yang dalam, membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. "Lihat aku, ya, begitu saja." Li Qiye berbicara dengan cara yang menyihir, menyebabkan orang lain tenggelam dalam suaranya. Keduanya terus saling menatap. Li Qiye dengan hati-hati menatap matanya yang cerah, tatapannya menembus pupil mata dan bisa mencapai bagian terdalam dari pikiran. Pada saat ini, baik Li Xuangyan dan Chen Baojiao berpikir bahwa Li Qiye akan menggodanya, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Dia terus menatapnya sementara napasnya menjadi lebih cepat. Suasana aneh dan menyesatkan muncul, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Yang Sein fisik yang lengkap layak mendapatkan ketenarannya. Li Qiye melepaskan dagunya dan mengangguk, "Ini adalah versi yang sangat murni dari fisik yang ekstrim dan benar-benar dapat dianggap tak tertandingi. Kamu akan mencapai penyelesaian besar sebelum Li Xuangyan, jadi jika dia berhasil melampauimu, itu akan menjadi kekecewaan yang terlalu besar." Su Yonghuang memelototinya dan dengan cepat membalas, "Mengecewakanmu. Kata-kata itu seharusnya datang dariku karena aku adalah tuanmu." Li Qiye kembali duduk dan bersandar di dada Chen Baojiao sekali lagi sebelum tersenyum santai, "Jangan lupa bahwa akulah yang mengajarimu hukum tertinggi." Su Yonghuang mendengus sebagai jawaban dan berbicara sambil menatapnya, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setengah tahun yang lalu, seorang wanita datang ke sekte kami." Li Qiye tidak terlalu peduli, jadi dia dengan santai bertanya, "Siapa?" Su Yonghuang menjawab, "Seorang wanita yang menyebut dirinya Putri Benua Tengah. Dia hampir membalikkan sekte kita dan baru pergi setelah dia mendengar bahwa kamu tidak ada di sana." "Putri Benua Tengah." Dia langsung duduk dengan ekspresi serius setelah mendengar ini. "Aku hampir lupa memberitahumu tentang ini." Chen Baojiao dengan cepat menambahkan, "Itu adalah bumi abadi yang kembali ke tempat pemakaman mayat. Bangsawan muda, menurut pendapat kami, dia jelas-jelas bermusuhan dengan Anda. Dia sangat kuat. Saya rasa tidak ada orang di sekte kami yang bisa menghentikannya. Jika Anda mengenalnya, maka Anda harus tahu bahwa akan mudah baginya untuk menghancurkan sekte kita saat itu." Su Yonghuang berbicara dengan sungguh-sungguh.
Sebagai Master Sekte, dia harus selalu memikirkan keamanan sekte tersebut. Apa yang dia katakan? Li Qiye perlahan bertanya sambil menatap Su Yonghuang. Dia ingin bertemu seseorang bernama Chu Yuntian dan tidak henti-hentinya. Dia menjawab. Li Qiye terdiam setelah mendengar ini. Ini adalah hubungan naas yang secara tidak sengaja disebabkan olehnya. Pada akhirnya, hal itu tetap harus datang. Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya, apalagi yang dia katakan. Su Yonghuang berkata, sebelum pergi, dia mengatakan bahwa jika kita menemukan Chu Yuntian, suruh dia datang ke dataran tinggi pemakaman Buddha, dia akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Li Qiye dan mengungkapkan, dia juga menambahkan bahwa jika Chu Yuntian tidak datang menemuinya, dia bersumpah akan menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan suatu hari nanti. Li Qiye menghela nafas pelan setelah mendengar ini. Ini dimulai olehnya sehingga harus diakhiri olehnya. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, hubungan buruk ini masih tetap ada. Siapa Chu Yuntian? Su Yonghuang memperhatikan sesuatu dari ekspresi Li Qiye dan bertanya, mengapa dia datang ke Cleansing Incense untuk mencari Chu Yuntian. Li Xuangyan dan Chen Baojiao sama-sama tahu sedikit tentang masalah ini. Kembali ke tempat pemakaman mayat kuno surgawi, kelompok mereka telah berbicara dengan sang putri tentang Chu Yuntian sebelumnya. Namun, keduanya tidak mengetahui keseluruhan cerita. Li Qiye menghela nafas pelan dan berkata, siapa Chu Yuntian tidak penting saat ini. Saya akan pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha untuk menemuinya. Beberapa hal perlu ada kesimpulan. Kalau tidak, mereka akan menghantuimu selamanya. Li Qiye merasa sedikit tidak berdaya dan tersenyum kecut setelah mengatakan ini. Aku akan pergi bersamamu. Su Yonghuang berkata dengan serius, putri benua tengah ini jelas tidak mudah untuk diganggu. Aku tahu, dia selalu menjadi orang yang keras kepala. Li Qiye dengan lembut menenangkan, tetapi ada hal lain yang ingin saya lakukan. Aku punya beberapa harta karun yang perlu kamu bawa kembali. Harta karunia apa? Su Yonghuang harus bertanya. Kata, harta karun, tidak bersinar jika berasal dari Li Qiye. Tidak banyak, hanya beberapa simpanan rahasia. Aku tidak sengaja menghancurkan beberapa garis keturunan di dunia pengobatan batu dan mengambil harta mereka, ini akan bagus untuk dupa pembersihan kita. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata seperti itu membuat lidah ketiganya keluh dan mata terbelalak. Harta rahasia dari garis keturunan-keturunan. Secara alami mereka memang luar biasa, tetapi bangsawan muda mereka berbicara seolah-olah itu hanya harta biasa. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan tergila-gila pada mereka. Sekaranglah saatnya dupa pembersih kita perlu diperkaya. Li Qiye memandang Su Yonghuang dan perlahan berkata, ia pasti memiliki senjata yang lebih kuat dan sumber daya yang lebih baik. Tanggung jawab ini terletak pada Master Sekte. Su Yonghuang menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan sungguh-sungguh, yakinlah, aku akan mengurusnya tanpa mengecewakanmu. Pada saat ini, dia tampak terbalik. Su Yonghuang, sebagai master, sebenarnya mendengarkan Li Qiye dan bahkan mengandalkannya. Dia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Tanpa dia, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan meskipun dia memiliki kebijaksanaan dan kemauan. Kalau begitu aku akan kembali ke Cleansing Incense dulu. Akhirnya, dia menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara, kamu harus berhati-hati saat pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha. Jangan khawatir, aku sudah merencanakannya sejak lama. Ada beberapa hal yang perlu saya pikirkan. Li Qiye menjawab dengan tenang. Benar, cacing tanah penyeberangan luar angkasa juga telah pergi ke dataran tinggi. Saya pikir perjalanannya dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Su Yonghuang memberitahu Li Qiye sebelum pergi. Musim gugur kecil sangat kuat saat ini. Dia sangat berisik karena ingin pergi ke dataran tinggi, tetapi ketua sekte tidak membiarkan dia melakukan apapun secara sembarangan. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa kuil Nalada akan dibuka, dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berteriak-teriak untuk pergi. Akhirnya, ketua sekte setuju. Chen Baojiao memberitahu Li Qiye. Bocah ini, Li Qiye menenangkan. Dia tahu mengapa Little Autumn ingin pergi ke dataran tinggi. Dia tidak mengincar Nalada melainkan kuil kekosongan kuno. Setelah Su Yonghuang pergi, dia kembali duduk di payudara Chen Baojiao yang mempesona. Yang Nobel, saya pikir Anda akan mencium Master Sekte tadi.
Chen Baojia mengerutkan kening sambil tersenyumkan mata cantiknya. Benar-benar, Li Qiye menjawab dengan malas sambil sedikit mengangkat alis. Sepertinya bangsawan muda tidak berani melakukannya. Apakah karena dia adalah tuanmu sehingga kamu merasa takut atau takut di dalam hati? Chen Baojiao tertawa pelan. Kata-kata seperti itu membuat Li Xuangyan sedikit tersipu. Chen Baojiao jauh lebih berani darinya dalam aspek ini. Rasa takut. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya dan menenangkan kepalanya, tidak ada yang bisa membuat bangsawan mudamu merasa takut atau takut. Daripada menggoda Master Sekte, lebih baik aku lebih akrab denganmu. Saat dia berbicara, dia meraih payudaranya dan meremasnya melalui gaunnya. Payudara Chen Baojiao montok dan tinggi, bulat dan penuh. Mereka memenuhi seluruh tangan dan terasa luar biasa saat disentuh. Dengan belayan lembut Li Qiye, mereka tampak semakin tinggi. Dia, yang masih seorang gadis lugu, kehilangan akal sehatnya setelah disentuh oleh bangsawan muda seperti ini. Dia merasa seperti melayang di tengah suhu panas. Sayang, dia bersenandung intim sambil mengikuti suasana hatinya. Sambil memegang buah yang berkilau dan berair dengan mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya untuk memberikannya kepada bangsawan mudanya. Li Qiye dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik dan mencuri jiwa dan memulai ciuman penuh gairah. Meskipun dia belum berpengalaman, dia masih menyambut bangsawan mudanya dengan penuh semangat. Ciuman mereka yang membara membuat pipi Li Xuangyan memerah sementara dia berdiri di samping. Dia juga merasa sangat bingung. Ketika keduanya berpisah, wajah Chen Baojiao benar-benar merah seperti sedang mabuk-nya yang awalnya tinggi dan montok membuat gelombang yang kuat, melukiskan tontonan yang cukup memikat. Li Qiye sambil tersenyum melirik ke arah Li Xuangyan yang tersipu dan dengan lembut memberi isyarat, "Xuangyan, kemarilah, jangan sampai orang mengatakan bahwa aku lebih menyukai satu sisi daripada yang lain." Godaan seperti itu membuat ketenangan Li Xuangyan menjadi kacau karena malu. Bertentangan dengan sikapnya yang sedingin es, dia bahkan lebih pemalu dari Chen Baojiao. Meskipun sifatnya pemalu, kepribadian Chen Baojiao yang berapi-api membuatnya lebih berani. Dia mengedipkan mata pada Li Xuangyan, "Kakak Xuangyan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini atau kesempatan itu akan berlalu begitu saja." Li Xuangyan merasa sangat malu, dia menunduk dan memainkan lengan bajunya. Diri arogannya yang biasa menjadi bingung. Li Qiye meraihnya dan tertawa, "Suang kecil tidak memiliki gaya seorang kakak, Baojiao akan mengolok-olokmu karena hal ini di masa depan." Sambil dimanjakan dengan pelukan dari bangsawan mudanya, Xuangyan yang pemalu mengumpulkan keberanian entah dari mana dan menciumnya dengan lembut sebelum tersesat lagi. Li Qiye terkekeh dan dengan lembut menangkup dagunya. Sebelum memberinya ciuman perlahan yang penuh kekaguman dan kelembutan. Berbeda dengan Chen Baojiao, Li Xuangyan jauh lebih pemalu dan hanya menyerahkan ciuman itu kepada bangsawan mudanya. Namun, setelah ciuman penuh gairah yang tak henti-hentinya, dia juga merasakan cintanya dan mulai merespons dengan malu-malu. Dia sedikit memperlihatkan lidah manisnya seperti kuncup bunga lilac yang sedang mekar. Saat sesi berapi-api itu berlangsung, Li Xuangyan menjadi tenggelam dalam pikirannya dan dengan penuh semangat menyambut kemajuan bangsawan mudanya. Dia menempel di lehernya dan tidak menginginkan apapun selain menjadi satu dengannya. "Sayang, kamu juga harus mencintaiku." Chen Baojiao menjadi lebih berani dan terangsang juga saat menyaksikan dua lainnya berciuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk ikut bergabung juga. Dalam sekejap, suasana erotis memenuhi seluruh gedung saat ketiganya melanjutkan upaya ciuman mereka. Sudah beberapa hari sejak kelompok itu berkumpul kembali. Selama masa ini, Li Qiye memberi mereka petunjuk tentang kultivasi. Setelah menyerahkan perbendaharaan kepada Su Yonghuang, Li Qiye ingin melakukan perjalanan ke dataran tinggi pemakaman Buddha. Sebelum pergi, Li Qiye menjelma menjadi orang yang berbeda, seorang pemuda dengan temperamen anggun dan terpelajar. Namun, ada rasa keterbukaan terpancar dari alisnya dan ekspresi kebebasan dari melihat ke belakang. Bangsawan muda, ini. Baik Chen Baojiao dan Li Xuangyan sama-sama lengah karena bangsawan muda mereka tidak pernah peduli tentang apapun dan tidak perlu berubah menjadi orang lain sebelumnya. Chu Yuntian, Li Qiye tersenyum, karena Putri Benua Tengah ingin bertemu dengan Chu Yuntian, saya akan membiarkan dia bertemu dengan Chu Yuntian. Bukankah Chu Yuntian sudah mati?
Li Xuangyan merasa bingung karena ketika dia berada di pekuburan mayat, ketika bangsawan muda sedang membicarakannya dengan sang putri, sepertinya dia sudah mati. Li Qiye tersenyum misterius dan perlahan berkata, ini adalah rahasia. Sang putri ingin bertemu dengan Chu Yuntian yang asli. Su Yonghuang memandangnya dan bertanya, apakah itu berarti kamu adalah Chu Yuntian? Chu Yuntian, Li Qiye menatap ke cakrawala. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan tersenyum ringan, tidak ada Chu Yuntian di dunia ini. Jika dia tidak ada, bagaimana dia bisa mati? Gadis-gadis itu saling melirik. Mereka dapat menebak beberapa rahasia dengan mendengar ini, tetapi jika bangsawan muda mereka tidak ingin mengungkapkannya, mereka tidak akan bertanya. Mendekati waktu perpisahan, baik Li Xuangyan maupun Chen Baojiao tidak ingin meninggalkan bangsawan muda mereka. Li Xuangyan lebih terkendali. Mata dinginnya tiba-tiba mencuri pandang ke arahnya. Sikapnya yang dingin tidak mengurangi pesonanya. Chen Baojiao jauh lebih berani. Dia berdiri di sana dan memegang tangannya dengan keengganan yang jelas untuk berpisah. Baiklah, aku akan memberi waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Su Yonghuang tersenyum masam dan menatap Li Qiye dengan marah. Dia mengerti bahwa dia telah memberikan ramuan cinta kepada kedua gadis itu. Setelah Su Yonghuang pergi, Chen Baojiao dengan genit merangkul pinggangnya dan bertanya, bangsawan muda, bolehkah kami pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha bersamamu? Kamu harus bijaksana. Li Qiye dengan lembut mengunci rambutnya dan berkata, harta karun rahasia adalah yang paling penting. Kalian semua bertanggung jawab untuk mengawal Master Sekte kembali dengan selamat. Setelah melakukannya, jika Anda ingin datang, lakukanlah. Saya akan tinggal di dataran tinggi pemakaman Buddha untuk waktu yang lama. Hidup bangsawan muda, si cantik muncul dan memamerkan kegirangan. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium. Panas. Oke, ini waktunya untuk pergi. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Li Xuangyan masih diam, tapi sudah waktunya berpisah. Dia tidak bisa menahan diri dan dengan lembut mendongak untuk memberinya ciuman lembut juga. Pergilah, masih banyak waktu. Tunggu sampai saya selesai dengan dataran tinggi, saya akan kembali ke sekte dan tetap mempertahankannya. Li Qiye menghiburnya. Si cantik sedingin akhirnya tersenyum. Saat ini, dia sangat cantik, seperti datangnya musim semi. Setelah meninggalkan kota suci, Li Qiye pergi ke dataran tinggi pemakaman Buddha sendirian. Karena dia tidak terburu-buru, dia juga menyimpannya selama perjalanan. Dulu saat pertarungan melawan suku darah iblis, dia abadi setengah dari darah harta karun dari kerajaan. Ini sangat bergizi baginya dan juga memberikan manfaat lain, sehingga ia perlu mencernanya agar dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, setelah membuka segel pada fondasi daunnya, dia menjadi seperti seekor harimau yang baru saja meninggalkan gunung. Fondasinya sudah kokoh sebelumnya, tetapi setelah dijanjikan, dia menyempurnakannya sekali lagi. Setelah melepas segelnya, jika dia memasuki alam virtues Paragon sekarang, jalur lonjakannya akan melonjak pesat. Tentu saja, dia tidak terburu-buru memulai jalan surga dengan terburu-buru membuka dao surga. Dia perlahan membutuhkan waktu dan menyempurnakan fondasi daonya lagi. Di matanya, dia harus menyelesaikan 9 semut. Saat ini, dia telah menciptakan 3 kapal, tetapi memutarnya masih panjang. Untuk menyempurnakan 9 semut, dia membutuhkan mereka untuk bekerja sama dan tidak berdiri sendiri. Pada saat yang sama, Li Qiye juga memiliki gagasannya sendiri tentang dao surgawinya. Dia ingin menggabungkan beberapa hal tertinggi untuk menciptakan Grand Dao tertinggi yang hanya miliknya. Itu harus mampu disebut sebagai dao nomor 1 sepanjang masa. Jadi, penyiarannya masih jauh. Ini baru dimulai, perjalanannya masih panjang. Meskipun dia telah berlatih selama ini, tidak butuh waktu lama sebelum dia akhirnya memasuki dataran tinggi. Dataran tinggi pemakaman Buddha berada di titik paling barat dari bumi tandus. Itu mencakup wilayah yang sangat luas, sampai-sampai tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Itu dianggap sebagai lokasi tertinggi di dunia Kaisar Fana, tempat yang paling dekat dengan kuliner. Langit biru cerah terlihat begitu mereka memasuki dataran tinggi, seolah-olah mereka bisa menyentuhnya hanya dengan mengulurkan tangan. Di tempat ini, orang benar-benar bisa merasakan betapa luasnya dunia ini. Ada juga sensasi yang luar biasa. Namun, aura ini sama sekali tidak sombong atau kasar.
Ia memiliki kelembutan yang tak terlukiskan, seperti angin sepoi-sepoi musim semi yang menyambut semua pendatang baru atau seperti seorang ibu yang dengan lembut mengajarkan anak-anaknya. Seseorang akan melupakan banyak hal saat masuk. Ini memberikan perasaan lembut seperti di rumah sendiri. Orang-orang akan tersesat dalam sensasi ini. Samar-samar mereka mendengar suara nyanyian Buddha. Itu tidak datang dari tempat lain melainkan dari lubuk hati mereka yang terdalam. Seolah-olah ada seorang Buddha yang bermeditasi di dalam dataran tinggi pemakaman Buddha. Li Qiye masuk dan merasakan sensasi Buddha menyentuh wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Setelah jutaan tahun, dia terus menjadi lebih kuat. Saya sebenarnya sangat ingin melihat apakah akan tiba saatnya doktrin Buddhis akan mengalahkan segalanya. Li Qiye sambil tersenyum melihat dunia biru yang begitu dekat dengan langit sebelum melanjutkan. Meskipun merupakan lokasi tertinggi di dunia Kaisar Fana, itu bukanlah tempat yang sulit untuk dicapai. Sebaliknya, ada banyak orang di mana-mana di sini. Ada banyak pengikut di tempat ini. Mereka akan membungkuk setelah setiap langkah. Banyak dari mereka adalah petani, bahkan mereka yang dengan hormat menuju ke kedalaman dataran tinggi. Ada kota di mana-mana di tempat ini. Tentu saja, ada lebih banyak kuil yang beragama Buddha, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada satu kuil untuk setiap puncak. Ukurannya bervariasi. Beberapa hanya terdiri dari satu ruangan sementara yang lain membawa aura megah dengan lebih dari 10.000 biksu seolah-olah itu adalah kota besar. Dataran tinggi pemakaman Buddha adalah salah satu dari 12 tempat pemakaman. Banyak orang akan merinding ketika membahas tentang kuburan ini karena mereka memahami bahaya di dalamnya. Namun, tidak ada yang akan merasakan sesuatu yang berbahaya setelah memasuki dataran tinggi pemakaman Buddha. Ini adalah tempat bersama Buddha di setiap rumah tangga dan kuil dimanapun. Pengunjung dan jamaah berlimpah di negeri makmur ini. Tak seorang pun akan percaya bahwa ini dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Tidak ada yang tahu mengapa itu dianggap sebagai salah satu dari 12. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tempat ini lebih aman dibandingkan tempat lain di dunia ini, tidak ada pertemuan antar sekte di sini. Suasana sangat damai karena warga dan penggarap di sini telah menganut ajaran Buddha. Oleh karena itu, mereka jarang berkompetisi dalam hal-hal duniawi. Oleh karena itu, sedikit orang yang tahu mengapa dataran tinggi ini termasuk di antara tempat-tempat seperti tempat pemakaman mayat surgawi atau makam perdana yang tidak menyenangkan. Agama Buddha mengalami kemunduran. Di 9 dunia, hanya ada sedikit silsilah umat Buddha. Namun, hanya ada satu doktrin di dataran tinggi itu, Buddha. Banyak orang berbicara tentang kuil Nalada setelah berbicara tentang dataran tinggi atau kerajaan Buddha surgawi. Namun, tidak semua candi di sini berada di bawah candi Nalada. Di antara ribuan biara di sini, hanya 18 kuil yang tidak berada di bawah perintah Nalada. Di tempat ini, ada banyak orang yang berasal dari silsilah besar lainnya di dunia ini, beberapa bahkan dari 8 dunia lainnya. Legenda menyatakan bahwa mereka yang tinggal di dataran tinggi untuk waktu yang lama, terlepas dari apakah mereka manusia atau kenalan, akan mulai mendapatkan ketertarikan terhadap agama Buddha. Bahkan para sahabat yang paling kuat pun akan bergabung dengan agama Buddha setelah sekian lama. Itu adalah negeri agama Buddha, jadi tidak banyak ahli yang mau tinggal lama di sini. Mereka takut dataran tinggi akan berdampak pada hati mereka. Tentu saja, ada juga orang yang memiliki hati Dao yang kuat yang suka datang ke sini. Mereka ingin meminjam kekuatan dataran tinggi untuk melatih hati Dao mereka. Namun demikian, ada pula yang gagal dan sejak saat itu menjadi penganut doktrin Buddhis. Li Qiye berjalan di antara dataran tinggi dan melihat berbagai macam orang. Ada manusia, kultivator, manusia, darah, setan, golem. Orang-orang datang dan pergi, menghasilkan komunitas yang sangat ramai. Emas dan batu giok, serta batu bata hijau dan ubin putih, melukis banyak candi dengan kemegahan yang megah. Ada juga kuil yang lebih sederhana dalam bentuk gubuk. Siapapun pasti akan terkesima dengan banyaknya candi yang ada di tempat ini. Mungkin ada lebih banyak kuil di sini daripada gabungan 9 dunia lainnya, jumlah dari dunia lain mungkin tidak mencapai 10% dari yang ada di sini. Li Qiye merasakan kedekatan Buddha di tempat ini dengan setiap langkahnya. Dia tetap acuh tak acuh dan riang. Meskipun kehadiran umat Buddha di dataran tinggi ini sungguh tak terduga,
namun hal itu tidak mempengaruhi hati Dao Li Qiye sedikit pun. Pada saat ini, terjadi distorsi kecil. Li Qiye berhenti dan mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah kain sutra, kuning. Sesosok tubuh kecil terkondensasi di kain. Inilah eksistensi yang disebut Li Qiye sebagai gadis kecil. Suara sosok kecil itu sangat merdu dan jernih. Dia bertanya dengan heran, "Di mana kamu berada?" Li Qiye tersenyum, "Dataran tinggi pemakaman Buddha." "Oh, mengapa Anda tiba-tiba merasa tertarik? Aku sudah pergi ke banyak tempat, tapi kamu sepertinya tidak peduli sebelumnya." "Karena ada kekuatan yang ku kenal di tempat ini." Sosok kecil itu memiringkan kepalanya dan berkata, "Dataran tinggi pemakaman Buddha. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya." Li Qiye tersenyum dan berkata, karena saat itu ia tidak memiliki nama ini. Kemudian, seseorang bernama Disi datang dan mengubah lokasi ini, memberinya nama Dataran Tinggi Pemakaman Buddha. Disi, sosok kecil itu memiringkan kepalanya seolah mencoba mengingat orang ini dalam ingatannya. Li Qiye perlahan berkata, dia adalah eksistensi yang sangat kuno sampai pada titik di mana orang-orang telah melupakan era di mana dia hidup, sampai pada titik di mana orang-orang telah melupakan keberadaan orang bernama Disi. Sosok kecil itu tidak yakin dan berkata sambil mencibir, bahkan lebih tua dariku." Li Qiye tersenyum, "Jangan seperti itu. Meskipun Anda adalah seorang nenek tua yang tidak bisa bertambah tua, ada era yang lebih tua lagi. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini." "Kamu." Sosok kecil itu sangat marah setelah mendengar ini. Ia dengan dingin berkata, "Kamu adalah nenek tua." Li Qiye melanjutkan, "Kekuatan apa yang kamu kenal ini? Karena Anda tidak mengetahui dataran tinggi pemakaman Buddhis, itu bukanlah kedekatan dengan Buddhis. Kekuatan yang sangat kuat, ia mengendalikan segala sesuatu di tempat ini." Sosok kecil itu dengan hati-hati merasakannya dan menenangkannya, "Saya telah kehilangan tubuh saya sehingga saya tidak dapat merasakannya sepenuhnya." "Saya tahu apa itu." Li Qiye menjawab, "Karena ada pot pecah di sini, pot yang tidak dapat diduga." "Kamu harusnya tahu apa itu. Apakah kamu berbicara tentang pot itu?" Sosok kecil itu terkejut sebelum berteriak, "Ya, kamu benar, aku sudah merasakannya sekarang, benda itu. Benda itu sudah ada di sini sejak lama." Li Qiye terkekeh, satu pemikiran untuk menjadi Buddha, satu pemikiran untuk menjadi iblis, benda yang sangat menantang surga. Sayangnya, Disi satu langkah lebih awal dari siapapun. Itu adalah barang yang tidak ada pengikatnya. Sosok kecil itu menambahkan, "Jika kamu bisa mendapatkan benda ini, maka kamu tidak akan mampu memaksimalkan keadaan. Temui Tuhan, bunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis. Membunuh dewa dan setan." Li Qiye mengecilkan, "Bahkan tanpa benda ini, aku masih bisa bertemu Tuhan, membunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis." Bersambung.